datang Pak Bram, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi. Selamat sore Pak Nur Hidayat, sahabat Intoa kita yang ada di Jember. Selamat sore moderator saya yang ganteng, Pak Aji Wayono, dan teman-teman saya yang hadir di seluruh ruangan ini dan juga di seluruh tanah air tentu saja, karena kita melakukan onar ini meluas sampai ke, saya lihat tadi ada dari Flores hadir, dari Papua, biasanya dari Ambon, dan dari Riau. Selain tentu saja Jawa, Kalimantan menjadi dominasi selama ini, dan Bali yang selalu hadir. Selamat sore semua, terima kasih banyak Pak Bram sudah hadir di ruangan ini. Untuk informasi Bapak, IINTOA adalah gabungan pengusaha inbound, pelaku inbound yang mendatangkan wisatawan dari luar negeri ke Indonesia, Pak. Termasuk ke Banyuwangi. Kami sudah hadir seharusnya sudah hampir 50 tahun, atau ada yang lebih dari 50 tahun, tetapi baru setahun lalu kami membentuk satu badan yang kami sebut IINTOA ini. Pak Bram, hari ini kami memilih Banyuwangi karena kami merasa penting destinasi Bapak adalah destinasi yang menjanjikan. Destinasi penyeberangan dari Jawa menuju Bali, dan juga destinasi yang bisa dari Bali menuju ke timur. Jadi itu Pak Bram alasan mengapa kami mengundang Bapak Bupati Banyuwangi untuk hadir. Tentu saja Pak Bram juga hadir, kami ucapkan terima kasih. Dan kepada Bapak-Bapak, terima kasih banyak sudah hadir. Sekarang kita silahkan, saya kembalikan kepada moderator, Pak Aji, untuk mengundang Pak Bram menyampaikan presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ke Pak Ketua, Pak Paulet Mundus atas pembukaannya. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, juga teman-teman tour operator. Jadi di kesempatan siang hari ini, selamat datang di acaranya online seminar INTOA yang ke-8. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mendengar penjelasan tentang reaktivasi destinasi Banyuwangi. Mohon maaf karena ada sedikit masalah teknis, jadi Bapak Bupati, Bapak Abdullah Azwar Anas mendelegasikan kepada Bapak Bramuda sebagai Kepala Dinas Pariwisata untuk pemaparannya. Dan untuk para teman-teman sekalian yang ingin melihat rekaman acara-acara INTOA webinar, online seminar INTOA sebelumnya, bisa mengunjungi di kanal YouTube-nya INTOA, IINTOA. Di situ ada 7, karena ini yang ke-8, 7 rekaman YouTube dari kegiatan-kegiatan INTOA yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Dan jangan lupa klik dan subscribe, of course. Jadi tanpa bertele-tele lagi, monggo Pak Bramuda silakan memulai pemaparannya. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta sebelum presentasi tolong di-setel dulu untuk video Selamat Datang Banyuwangi ya. Cara baru berwisata ke Banyuwangi. Silakan operator. Ya. Happy silakan. Videonya Mbak Happy ya. Ada masalah Happy? Oh, oke.
Udah muncul tuh. Volumenya tinggal volume. Suara yang nggak muncul ya. Volumenya Mbak Epi bisa ini. Udah 100 ya volumenya itu. Oh iya. Nah, kok ada suara? Oh, suaranya kecil sekali ya. Tidak terdengar malah. Iya. Coba saya cek dari saya ya. Sementara saya cek dari tempat saya. Diulang videonya Pak sampai Oke. suaranya biar Nggak nyampe nanti Pak. Makin kono, makin kono. Wah, saya nggak ada. Atau mungkin Pak Bram bisa pemaparan aja dulu sambil kita otak-atik timnya tim host bisa coba. Coba ya, saya coba share. Pak. Ya, coba. Oke, Bentar. sekarang Pak share it-nya untuk presentasi saya Pak. Silakan Pak, presentasi saya. Ya. Ditampilkan Pak. Ya, sebentar Pak, lagi di... Nah. Oke. Ya, diperlebar Pak. Full screen untuk Mbak Epi atau Pak Yongki full screen. Mbak Happy yang itu. Ya. Full screen Mbak. Yang di bawah Mbak, bawah sebelah kanan. Full screen. Halo. Ya. Halo, full screen ya. Bisa full screen Mbak Epi? Mbak Epi bisa full screen? Loh, kok nggak dengar suaranya Happy juga? Sebentar. Kok nggak ini ya? Bentar Pak Bram, minta maaf. Inikah? Ya, Mas Happy? Sako, Pak Aji. Atau sementara Pak Bram model Saya begini dikasih juga. akses saja Pak. Saya dikasih akses untuk Pak. Saya dikasih akses untuk masuk. Saya coba. Ya bisa juga. Silakan Pak Yongki. Jadi co-hostnya di share ke Pak Bram. Silakan Pak Bram. Bentar Pak, saya unduh dulu Pak. Ya. Sama nanti sekalian Pak, mungkin dari laptop Pak Bram yang videonya mungkin bisa keluar suaranya.
Oke Pak, saya minta share it ya. Saya coba ya. Ya, silakan Pak. Silakan, monggo Pak. Videonya keluar Pak? Belum Pak, belum. Belum ya? Belum Pak. Oke. Balik lagi. Sorry. It's okay, Pak. It's okay. It happens sometimes, Pak. Technical glitch. Yes. Oke, sudah keluar Pak? Ya. Ya, slide-nya silakan. Ini yang presentasi ya Pak ya? Presentasi Pak, presentasi Ya, bukan video ya. langsung aja Pak. Ya, monggo Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Bapak Ibu sekalian saya hormati, hari ini saya ingin mempresentasikan dan mohon maaf karena Pak Bupati sangat-sangat sibuk sekali dengan kegiatan di Banyuwangi, meskipun libur tapi tidak libur. Kami mewakili, semoga ini bisa mencerahkan dan mewakili beliau sebagai pengambil kebijakan di pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama Pak, saya ingin melaporkan bahwa kondisi Banyuwangi sekarang itu positif kita ini sudah 114 dan sudah sembuh 77. Artinya kita ada 78% tingkat kesembuhan. Dan ini sangat membanggakan buat kita. Meskipun tren tidak bisa kita hentikan, Pak. Tetapi kita bisa menghambat dengan kegiatan-kegiatan yang nanti akan saya sampaikan di bawah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, berkaca pada negara-negara yang ada, bahwa saat ini ada 9 daftar negara alami resesi akibat COVID. Yang pertama adalah Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Amerika, Spanyol, Jerman, Prancis, Italia, dan Filipina. Kalau kita melihat ini Bapak Ibu sekalian, untuk Indonesia kan sekarang lagi resesi 5,5 sekian persen. Artinya Indonesia pada peringkat yang lumayan dibandingkan dengan negara-negara ini. Kenapa? Karena memang COVID ini adalah suatu ujian bagi kepala daerah, kepala negara dalam mengambil satu kebijakan. Kita lihat bahwa negara-negara yang kita sebut Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, di awal pelaksanaan kegiatan COVID, mereka langsung melakukan lockdown. Artinya kewajiban negara pada saat lockdown memberikan semua anggaran negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dengan demikian pada saat ekonomi ini belum tergerak, maka bisa dipastikan anggaran negara ini habis untuk pemenuhan kebutuhan sosial, yaitu bantuan-bantuan sosial. Yang penting bagaimana rakyatnya bisa hidup dan terus berjalan semasa pandemi ini mewabah. Nah, tentu Indonesia, kita patut bangga bahwa Indonesia tidak mengambil jalan lockdown. Karena bisa kita pastikan karena lockdown ini diambil saat itu, maka mungkin peringkat satunya bisa Indonesia, bukan lagi Singapura. Karena kita saja tidak lockdown, sudah resesinya sudah 5,5%, ya, kita terkena dengan inflasi yang luar biasa. Nah, tentu ini sejalan dengan peringkat Indonesia pada saat wabah ini meluas. Dari data dunia, maka Indonesia berada di kisaran 97, Pak. Ini negara dianggap cara mengatasi protokol kesehatannya. Jadi yang pertama adalah Swiss, Jerman, Israel. Ini bagus, Singapura bagus, tapi dampaknya adalah resesi. Jadi ada banyak negara yang bagus pada saat penanganan COVID, tetapi APBN-nya sudah jeblok. Ya, APBN-nya sudah jeblok. Tapi Indonesia, ini peringkat 97, tapi APBN-nya cukup kuat, meskipun terkoreksi, tapi masih 5,5%. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah dampak pandemi. Kami pada saat pandemi sudah mengukur dengan menggandeng survei, ya, itu terjadi penurunan konsumen pada saat COVID itu 73,8%. Selanjutnya, omset pedagang itu turun menjadi 74,1%. Dan usaha yang tutup di masa pandemi itu adalah 17,3%. Ini.
Ini hasil survei. Nah, dari hasil survei ini, maka apa yang harus dilakukan? Dari hasil survei, maka apa yang harus dilakukan? Sorry, terbaca Pak strateginya Pak di sana Pak? Strateginya kosong, Pak. Kosong. Waduh, 1, 2, 3 tulisannya. Iya, di saya ada. Jadi yang pertama Pak, strateginya adalah, saya akan ngomong selanjutnya ini. Udah kebaca Pak ya? Kebaca Pak. Yang pertama tentu dari hasil survei itu kami meyakini bahwa ada perubahan besar arus wisatawan atau cara pandang wisatawan kepada destinasi atau kepada suatu daerah. Ini terjadi di mana saja, termasuk di dunia. Yang pertama dulu, kita harus bisa mengambil hikmah dari pandemi bahwa tren pola pikir wisatawan sudah berubah dengan dulu. Kalau dulu orang memilih akomodasi yang murah, yang pelayannya terbaik, gitu Pak ya. Tetapi sekarang sudah enggak. Mereka pilih mahal tapi yang higienis, yang aman, yang sehat. Jadi mereka nggak lagi cari sesuatu yang murah. Contoh saja Pak, di Banyuwangi saat ini, saya bisa cerita ke Bapak Ibu sekalian, saat ini Pak, hotel-hotel hunian kami ada hotel bintang 3 dan 4, itu ada 11 hotel, kurang lebih ada kamar 1.500 kamar. Hari ini full Pak, full. Bapak tahu yang harga 3 juta pun full Pak. Karena orang cari yang aman, cari yang nyaman dan sehat. Di mana hotel-hotel tersebut sangat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dan kami juga membuat paket-paket staycation. Paket-paket staycation artinya apa? Mereka cukup di hotel, ada atraksi di sana, ada makan, ada sajian kuliner yang mereka nggak perlu keluar, tapi di situ menjadi destinasi. Nah, itu cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang saat ini hasil survei ini kita buktikan bahwa betul strategi staycation yang mana orang nyaman di satu tempat tidak bergeser, bergerak, tetapi mereka sudah bisa refresh, bisa rekreasi. Itu yang kita sebut dengan staycation. Nah, nanti ke depan pola-pola kayak ini akan kita dorong di hutan, di desa Pak, di homestay. Mereka mulai bajak sawah, yang private, tidak lagi umum, tidak lagi mass tourism. Itu yang akan dicari oleh wisatawan. Yang kedua, atraksi. Atraksi yang kita tampilkan tidak lagi yang menggebiar, bikin macet, rame. Kalau rame dilihat orang, dulu seneng, tapi sekarang tidak. Yang menjaga jarak, yang terbatas Pak, yang private pun kita setel dengan kondisi yang terbatas. Nanti akan saya ceritakan Pak, bagaimana kami sudah membuat atraksi-atraksi dengan sistem online yang jumlah roomnya terbatas, kursinya terbatas. 300 kita lepas, 300 dalam 1 jam habis. Artinya apa? Itu yang nanti akan jadi pilihan. Karena orang nggak mau setelah nonton acara, mereka akan sakit atau terjangkit wabah. Jadi ini pola-pola strategi yang berbeda dari para wisatawan. Nah yang ketiga, hotel, restoran, destinasi. Dulu mungkin biasa-biasa aja Pak. Ya orang hanya komplain, tapi sekarang enggak. Mereka butuh sertifikasi. Makanya tadi sebetulnya film tadi, video tadi ingin menggambarkan bahwa bagaimana cara Banyuwangi merubah image dari dulunya kota yang biasa-biasa saja, sekarang dengan teknologi kami ingin memberikan kenyamanan dan keamanan daripada pelanggan. Apa itu teknologi Pak? Maka Bapak cukup mendownload aplikasi Banyuwangi Tourism, maka di dalamnya Bapak bisa melihat bagaimana restoran itu sehat, destinasi sehat, hotel sehat, cukup dengan aplikasi itu. Bapak bisa milih hotel-hotel yang sudah tersertifikasi standar protokol kesehatan. Dan Bapak bisa klaim, Bapak bisa protes, Bapak bisa menilai hotel, restoran, atau destinasi yang Bapak pilih apabila tidak menjalankan protokol kesehatan. Bapak langsung bisa chat Kak di Traveloka. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Nah, jadi penting Pak, ke depan pola pikirnya tidak lagi orang melihat semua hotel sama, enggak. Semua destinasi sama, enggak. Semua restoran sama, enggak. Restoran-restoran yang tersertifikasi, hotel-hotel, dan destinasi yang tersertifikasi oleh Pemda yang menjalankan protokol yang akan dipilih oleh para wisatawan. Jadi perubahan pola pikir wisatawan ini sekarang sedang kita ikuti dengan strategi baru berwisata ke Banyuwangi. Nah ini Pak, strategi yang kedua adalah dulu wisatawan pilih yang viral Pak, rame. Kalau cewek-cewek senang yang tempat-tempat umum rame, semakin dikunjungi. Nah sekarang enggak. Mereka pilih yang outdoor, yang private tour, yang di alam, yang sehat, udaranya segar, itu yang kita pilih. Dan Banyuwangi cocok karena kita punya Ijen, kita punya alat purwo, kita punya Spomade yang cukup representatif untuk
tempat-tempat yang di alam, yang terbuka dan menjadi pilihan bagi wisatawan di saat pandemi ini. Nah, SDM Pak, kami juga begitu. Kalau dulu mungkin siapa saja bisa jadi driver, jadi guide. Sekarang nggak bisa. Makanya di Banyuwangi Pak, travel kita sertifikasi, guide juga kita sertifikasi, driver juga kita sertifikasi. Semua harus punya PIN kesehatan, protokol kesehatan. Jadi Bapak-Bapak nanti kalau ke Banyuwangi, pakai guide, pakai driver, mereka pasti pakai PIN. Karena PIN itulah yang menandakan bahwa mereka telah lolos sertifikasi yang diuji oleh pemerintah daerah. Nah, kalau mereka nggak pakai itu, maka kita bisa menurunkan paksa karena mereka tidak mengenyam pendidikan atau sertifikasi protokol kesehatan. Jadi itu yang dipilih. Nanti biar tamunya juga aman. Dan bisa kita pastikan guide travel semua pada saat naik menjalankan tugas melayani tamu, semua sudah melakukan rapid test. Dengan demikian, kita yakini bahwa guide, travel, tour leader yang mengawal tamu-tamu nanti betul-betul telah lolos dan sehat secara klinis yang dibuktikan dengan hasil lab non-reaktif rapid test. Selanjutnya, untuk jam. Kalau dulu setiap hari buka, maka Pemda sudah memutuskan dengan destinasi sekarang libur 1 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin, Pak. Untuk apa hari Senin? Untuk mereka merecovery, untuk mereka melakukan penyemprotan, untuk mereka melakukan pembenahan, untuk mereka memperbaiki apa yang menjadi keluhan-keluhan pelanggan. Jadi nggak boleh lagi seminggu buka, Pak. 1 hari wajib tutup untuk semua bergerak, membersihkan, dan memberi kenyamanan pada pelanggan. Jadi destinasi di Banyuwangi juga melakukan itu. Dan itu kita pantau dengan ketat. Nah, alhamdulillah dengan cara-cara strategi tadi itu, maka 1 bulan yang lalu Traveloka merilis hasil survei, Pak. Hasil survei yang top 10 destinasi domestik yang ingin dikunjungi pada saat pandemi, selesainya pandemi. Yang pertama adalah Bali, yang kedua Yogyakarta, dan yang mengagetkan bagi kami adalah Banyuwangi memiliki peringkat ketiga dengan 9% orang kepingin ke Banyuwangi. Dan ternyata apa yang diluncurkan Traveloka sebulan yang lalu sekarang terbukti, Pak, bahwa hotel kami, hotel homestay di Banyuwangi hari ini weekend ini full semua, 100% full. Sulit cari kamar, hanya tinggal 1, tinggal 2, Pak. Ya, tambal sulam aja. Ini banyak teman-teman saya yang datang kemarin malam minggu besok cari kamar udah nggak dapat semua, saya kontak hotel-hotel. Ini menandakan bahwa betul-betul hasil survei Banyuwangi menjadi daya tarik utama setelah Bali dan Jogja. Ini tentu membanggakan. Terus langkah-langkah apa? Setelah sebulan yang lalu Traveloka mensurvei, maka yang kami lakukan adalah kami segera mengkonsolidasikan. Karena salah satunya Banyuwangi, Pak, sesuai dengan surat Kemenko Marves, bahwa Banyuwangi juga menjadi tempat untuk KL, Kementerian Lembaga, dan Kabupaten Kota menjadi tempat untuk studi yang dianggap layak untuk menerima studi-studi maupun rekreasi ke tempat di Banyuwangi yang dilakukan dengan mengalukan anggaran perjalanan dinas, Pak. Jadi tidak banyak, Bapak lihat itu di item 2, ya. Setiap KL mempersiapkan matriks skema anggaran perjalanan dinas ke Banyuwangi, Bali, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Riau, Labuan Bajo, Likupang, dan Mandalika. Jadi 8 tempat ini yang hanya direkomendasi, Pak. Sehingga dengan demikian ini menambah bahwa Banyuwangi betul-betul dianggap siap untuk menerima wisatawan, baik itu betul-betul berrekreasi atau melakukan MICE. Sehingga setelah diluncurkan surat ini banyak sekali, Pak, MICE ke Banyuwangi, kementerian, Pemda-Pemda, kabupaten-kabupaten yang melakukan rapat-rapat di Banyuwangi karena dianggap Banyuwangi representatif dan layak untuk dikunjungi. Nah, dari sana Bapak Ibu sekalian, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan menerbitkan Perbup 39 tahun 2020. Bulan Februari kemarin kami mengeluarkan apa yang disebut dengan pedoman tata cara kehidupan baru pada kondisi pandemi. Di mana di sini setiap kegiatan sosial kemasyarakatan tetap bisa menjalankan kegiatan dengan produktif, tetapi mereka tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, kalau mereka tidak menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, maka sanksi yang akan mereka dapatkan. Apa sanksinya? Yaitu penyitaan KTP dan pencabutan izin usaha, termasuk penutupan. Kenapa ini kami lakukan, Pak, dengan tegas? Karena kita tidak ingin pandemi ini atau wabah COVID ini menjalar. Karena kelemahan atau budaya rakyat Banyuwangi yang tidak berubah. Kita boleh melakukan kegiatan ekonomi secara produktif. Tetapi budayanya juga harus berubah. Tidak lagi dengan budaya yang lama,
tetapi dengan budaya yang baru, bahwa pandemi ini menjadi cara baru bagi rakyat untuk menyiapkan diri dengan cara-cara CHSG. Clean, health, safety, dan seterusnya, Pak. Nah, dengan demikian, maka kami, Pemda, bersama-sama rakyat, bersama-sama menjaga agar Banyuwangi ini betul-betul nyaman dan aman untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Nah, tentu banyak daerah yang pada saat adanya pandemi, pemerintah daerahnya langsung gopoh, Pak. Gopoh bahasa Jawanya itu bingung. Ya karena tidak ada satupun daerah yang memiliki representasi atau cara menyelesaikan pandemi. Jadi semua daerah ini dibuat bingung, semua negara dibuat bingung karena tidak ada best practice-nya. Kita dibuat mereka-reka, merencanakan sesuatu yang tidak pasti. Maka di Banyuwangi, Pak Bupati, dengan leadership yang cukup kuat dan kekompakan SKPD, karena kami membangun dengan super team, bukan superman, tidak ada ego sektoral di Banyuwangi, maka kami mendesain mulai bulan Mei, Pak, Mei, itu sudah ada reaktivasi, atau yang disebut dengan new normal. Kami dulu nggak ngerti, Pak, namanya normal. Pokoknya kami dulu, Pak Bupati, kita harus ada recovery. Kita siapkan anggaran untuk recovery. Tidak semuanya untuk bantuan sosial. Karena kalau untuk bantuan sosial, Pak, maka yang terjadi uang APBD akan habis sekuat-kuatnya daerah, maka mereka akan tergoncang karena masyarakat PAD-nya tidak masuk, tapi daerah atau negara menjamin rakyat untuk tetap hidup, dan itu hanya dengan bantuan sosial. Nah, dengan demikian, maka di bulan Mei sejatinya kami sudah melakukan recovery, yaitu mulai diadakan sosialisasi kepada hotel, destinasi, driver, pelatihan-pelatihan, bagaimana melakukan protokol kesehatan. Jadi banyak daerah Mei belum jalan, Pak, kami sudah jalan, melakukan pelatihan-pelatihan, pembenahan-pembenahan meskipun belum dibuka. Nah, baru di bulan Juni kami melakukan mulai pembukaan dan verifikasi lapangan kepada destinasi hotel secara terbatas. Saat itu di bulan Juni, Pak, hanya kita buka 5 hotel, 5 destinasi, dan 5 restoran untuk uji coba atau yang disebut dengan simulasi. Nah, dari simulasi itulah pada 2 minggu setelah diadakan simulasi berjalan baik, maka secara bertahap di bulan Juli dan Agustus kami membuka secara ketat, bertahap, seluruh destinasi, restoran, dan lain sebagainya. Nah ini Pak, ini protokol kesehatan yang kami terapkan di pelaku-pelaku pariwisata, sosialisasi, ini contoh-contoh foto-foto, ini di bulan Mei sudah kita jalankan Pak. Semua kita latih protokol kesehatan, bagaimana cara pakai masker, bagaimana cara melayani tamu, bagaimana cara driver melayani tamu, membukakan pintu dengan pakai sarung tangan, harus di setiap mobil harus ada hand sanitizer dan sebagainya. Itu kita simulasikan dan kita sosialisasikan kepada semua pelaku pariwisata. Nah ini untuk kuliner Pak, juga demikian. Di warung-warung kecil-kecil kita buka, tapi kita ajari mereka untuk menjalankan protokol kesehatan dengan pakai masker dan melayani tamu dan sebagainya. Di pasar-pasar kuliner juga demikian Pak, Bapak bisa lihat itu, di foto-foto kami, musik pun juga begitu, atraksi, juga sama, kita lakukan simulasi. Nah, ini atraksi seni, Pak. Bapak lihat ini. Nah, itu kami melakukan protokol kesehatan, semuanya sudah pakai barcode, Pak. Tiket-tiketnya semua kita pakai online, dan tinggal di-scan, sudah keluar masuk di tempat duduk yang sudah disediakan, dan tempat duduknya sudah sesuai dengan kursi yang dipilih oleh yang bersangkutan. Jadi nggak lagi berdesak-desakan, Pak. Nah, itu penontonnya juga sudah kita batasi 1 meja 4 sampai hanya maksimal 5, dan penonton juga sudah duduk di tempatnya masing-masing. Nah, ini di hotel, Pak. Hotel ini saya sebut dengan staycation. Mereka bisa rekreasi di sekaligus menginap di hotel-hotel dengan cara-cara demikian, kuliner. LW. Oke, di Villa Solong. Nah, ini destinasi, Pak. Sertifikasi dari tim protokol kesehatan dari gugus tugas COVID kepada destinasi, memberi sertifikasi ke destinasi, ke hotel, ke mall, ke restoran. Nah, ini juga Pak Bupati juga memberikan PIN kepada pemandu wisata, Pak. Jadi pemandu wisata harus pakai PIN, Pak. Ada PIN-PIN-nya nanti. Kalau dikawal nggak ada PIN-nya, berarti dia pemandu wisata yang ilegal atau yang tidak atau belum tidak sehat, Pak ya. Nah, tidak sehat, Pak. Tidak sehat. Belum dilatih, Pak, oleh Pemda. Karena kami sudah melatih hampir 150 guide, Pak. Driver hampir 250 driver. Travel ada 30 travel yang kami siapkan. Ya, dengan demikian mereka kita yakini setelah kita latih mereka dapat sertifikasi, mereka layak untuk melayani tamu dan menjual paket-paket wisata Banyuwangi. Nah, ini restoran-restoran, Pak, ada ini stiker-stiker, Pak. Di stikernya sudah ada tulisan, Pak, maksimal kuota pengunjung. Jadi nggak lagi mereka
Kalau jumlahnya di sana kursinya 100, kita hanya ambil 50% dari itu. Ya. I see. Ya. Ini total jumlah sampai saat ini, Pak, hasil yang lolos sertifikasi. Restoran hotel ada 732 restoran hotel, destinasi ada 25, dan hotel ada 15. Nah, masing-masing juga ada kapasitas pengunjungnya. Jadi ke destinasi ke Banyuwangi, Pak, apalagi di bulan Agustus, kalau Bapak booking hari ini, kita bisa langsung ada diskon 5% dari link aja. Jadi pembayaran sudah dapat diskon dan bisa langsung Pak, booking hari apa, tanggal berapa saya mau datang ke destinasi A ke destinasi B. Jadi semua sudah pakai online di Banyuwangi. Dan kami sudah bisa tahu hari ini wisatawan yang berkunjung ke destinasi A, B, C total berapa. Kami semua pakai aplikasi yang ini bisa kita pantau untuk memudahkan pelanggan dan juga memudahkan kami memantau pergerakan wisatawan di satu destinasi ke destinasi yang lain. Nah ini Pak yang saya sampaikan Pak. Pak Bram mau tanya Pak, apakah sesudah diberi sertifikasi itu akan ada review secara berkala? Jadi mungkin setelah 2 bulan, 3 bulan, apakah mereka akan direview lagi? Ya ini Bapak, ini presentasi saya belum selesai Pak. Nanti di situ ada tanya. Oke. Jadi yang pertama kalau ingin ke Banyuwangi Pak, cukup download aplikasi Banyuwangi Tourism. Ya, di aplikasi ini Bapak bisa tahu restoran mana, hotel mana, destinasi mana yang sudah tersertifikasi sehat. Jadi warnanya merah Pak itu. Ada tulisan tersertifikasi sehat. Nah, Osengti, Warung Pak Sunarto, Kiomai, Simbo. Nah, semua sudah pakai aplikasi Pak. Bapak tinggal datang pakai Google Map, datang ke tempat insya Allah sudah protokol kesehatannya sudah jalan. Nah, ini destinasi juga begitu Pak. Bapak bisa lihat itu Pak. Pilih. Nah, ini Bapak lihat Pak. Itu. Ada review, Pak. Kalau Bapak datang ke destinasi, datang ke restoran, Bapak tinggal ngasih bintang di situ, Pak. Itu yang disebut dengan review. Karena kalau kami, petugas Pemda, maka jumlah petugas kami dengan jumlah destinasi dan lain tidak cukup, Pak, kami mengecek. Maka yang kami lakukan adalah bagaimana pelanggan, wisatawan, bisa membantu Pemda untuk menilai restoran, destinasi maupun hotel. Jadi ini mencontoh kayak di Traveloka, Pak. Jadi bintang 5 itu dan ada review, saya pesan Rabu 2 tiket, tanggal esok katanya buka tanggal pesannya tiket, tapi habis. Nah, itu bintang-bintang 5, Pak. Itu memberi keyakinan. Kalau tamu-tamu masuk ke restoran, itu ngasih bintang 1, berarti saya besoknya ke sana tinggal nutup, Pak. Karena reviewnya jelek, Pak. Oke. Reviewnya jelek, berarti restoran ini, hotel ini nggak menjalankan protokol kesehatan, dia bisa pesan, nyampaikan keluarnya ke sana, Pak, ini nggak pakai masker, ini nggak pakai itu. Nah, itu gampang bagi kami untuk langsung nutup, Pak. Jadi review itulah yang kami beri. Pakai acuannya? Iya, acuan. Di samping memang kami melakukan sidak-sidak ke tempat-tempat mereka yang tidak kami sebutkan. Nah ini contohnya Pak, ini ke restoran Pak. Ini restoran Pak, Bapak lihat itu. Reviewnya, Warung Busum. Nah, mereka sudah pakai protokol kesehatan. Nah yang terakhir, Pak, untuk atraksi, tadi kesenian, Bapak bisa lihat langsung pilih. Ya, kursi nomor berapa? Nomor 5, 6, klik, maka akan dikirim nanti barcode yang Bapak bisa langsung nonton ke tempat itu dengan hanya menunjukkan barcode ini dan duduk di tempat sesuai dengan yang Bapak inginkan. Jadi kayak nonton video bioskop aja, Pak. Ya, betul. Nah, ini udah di Banyuwangi, Pak. Selanjutnya, nah ini yang paling membanggakan buat kami, Pak Bupati, Pak. Berulang kami mengajak bahwa keberhasilan Pemda bukan keberhasilan orang per orang. Keberhasilan Pemda bukan keberhasilan Bupati semata, tetapi bagaimana membangun super tim. Maka di era adaptasi kebiasaan baru, setiap dinas itu adalah dinas kesehatan, dan setiap dinas adalah dinas Satpol PP. Loh, maknanya apa, Pak? Jadi inilah yang disebut dengan super tim, Pak, bukan Superman. Kalau Superman yang kerja, itu nanti kepala dinas kesehatan sama Satpol PP, Pak. Kasihan mereka. Jumlahnya banyak, tapi nggak bisa menjangkau. Maka setiap dinas diwajibkan untuk mengadakan sosialisasi. Kalau Dinas Perikanan, ya mereka kepada para nelayan, kepada para buru-buru nelayan. Dinas Pertanian kepada buruh tani. Mereka bergerak, Pak, menyampaikan protokol-protokol kesehatan. Bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan COVID, tetapi mereka harus menjalankan protokol kesehatan. Kami juga begitu. Tugas saya di hotel, restoran, destinasi, saya bergerak terus dengan tim saya, Pak. Nah, dengan demikian, karena dibagi habis semuanya, berbicara tentang protokol kesehatan, sosialisasi, menjalankan SOP, maka tugas Pemda cukup ringan karena semua dinas adalah menjadi dinas kesehatan. Nah, terus menjadi dinas Satpol PP apa, Pak? Semua dinas, Pak, kalau malam bergerak, Pak, keliling, Pak, melakukan operasi. Bapak bisa lihat ini, nah ini. Dinas-dinas, Pak, ke karaoke, ke kafe, ini kami menjadi tim, Pak.
Yang nutup-nutup itu bukan hanya Satpol PP, tapi kami bisa nutup tim gugus, mencabut izinnya. Karena kami sudah diberikan legalisasi, ya legalitas. Nah ini. Pak Bram, mohon maaf. Oke, thank you, Pak. Ini warung-warung, Pak. Yang nakal, Pak. Ini warung Sego Tempong khas Banyuwangi kita tutup, Pak. Karena nakal ini. Mereka juga tangannya nggak pakai masker, tangannya nggak pakai sarung tangan, nggak pakai masker. Habis ngambil makanan, nyuri uang. Nah, ini udah nggak sehat, Pak. Nah, udah nggak sehat. Ini kita tutup ini. Ikan bakar, mall toko-toko modern, Pak. Alfamart, Indomaret kami tutup karena mereka buka sampai jam 12 malam. Gimana tutup? Padahal mereka kalau toko-toko modern bukanya jam 10, tutupnya jam 6 selama pandemi ini. Jadi kenapa? Karena mereka tempat berkumpulnya orang, mengurangi kerumunan, tempat kerumunan. Nah ini Pak. Hasilnya Pak, Bapak bisa lihat kebijakan yang diambil Pemda, grafik kami menunjukkan wisatawan di bulan Juli sudah ada 60.319 Pak. Meskipun kami melihat bahwa hampir 80% ini adalah wisatawan lokal. Tapi Pak, ekonomi kami bergerak meski menjalankan protokol kesehatan. Nah, Bapak lihat grafiknya, ini semua online, Pak, karena tiket-tiket di Banyuwangi, setiap destinasi sudah pakai aplikasi, sehingga kami bisa langsung pantau real time, hari ini berapa jumlahnya, besok berapa, kemarin berapa, dan setiap bulan berapa rekapnya. Ini Bapak lihat, bisa lihat, Pak, ini jumlah grafik kunjungan wisatawan yang ada di Banyuwangi. Iya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang sahabat kami sampaikan, itulah kebijakan-kebijakan ke depan, dan strategi-strategi pariwisata ke depan di Banyuwangi, yang bisa saya sampaikan. Kami bangga mempunyai leadership seorang Bupati Abdullah Aswar Anas yang memang cukup detail Pak. Di saat banyak orang dulu Pak, di saat banyak orang pemimpin daerah bingung, tetapi Pak Bupati turun ke bawah memastikan bahwa bantuan sosial betul-betul diterima oleh masyarakat. Kami pun ASN juga didorong Pak. Kami setiap bulan juga dipotong Pak, hampir 5 juta kami setiap bulan Pak, untuk membantu rakyat-rakyat miskin, rakyat-rakyat yang terdampak. Untuk ASN peduli, Pak. Membantu sembako, hampir kurang lebih saya kena 15-20 paket, masing-masing paket A 200-250 ribu, yang isinya adalah bantuan-bantuan sosial, makanan, untuk diberikan pada warga-warga yang tidak terkena program. Ada program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tapi masih saja juga yang nggak kedata, Pak. Nanti dibantu dari ASN peduli. Nah, semoga cara-cara kami bisa menginspirasi, semoga cara-cara kami ini bisa membantu daerah-daerah lain yang bangkit, untuk sama-sama memajukan pariwisata Indonesia. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Bila Prajaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Bram. Sebuah paparan yang sangat detail dan sangat luar biasa, yang menurut saya yang sudah pernah dilakukan oleh sebuah pemerintahan daerah yang tadi ceritanya juga dari awal mengantisipasinya dengan baik. Jadi ya banyak di sini juga teman-teman dari daerah-daerah lain yang ikut di acara ini. Jadi semoga dapat mendapatkan inspirasi dan mungkin bisa ditutup dengan video, Pak. Ya, moga-moga sudah bisa ada suaranya. Halo, mungkin bisa ditutup. Ya. Suaranya belum bisa ya. Bisa nggak suaranya? Ya, nah itu sudah muncul suaranya. Oke, good. Oh, hilang lagi. Kecil kayaknya. Ini suaranya udah paling besar. Iya. Oke, saya coba lagi. Kedengaran Pak, tapi kecil sekali. Iya, memang di tempat happy juga sama seperti itu. Ada paket wisata tradisi di alam permai yang juga ada muncul tapi memang suaranya. Cagar biosfer yang berlimpah oksigen, seni budaya penuh kearifan lokal tersaji, protokol ketat pengisi acara dan pengunjung, kuliner organik, sehat dan higienis, buah lokal kaya vitamin. Paket wisata outdoor bikin sehat jiwa raga. Ada protokol jam buka untuk destinasi dan kafe resto. Boleh lagi buka non-stop 7 hari seminggu, biar ada waktu evaluasi kesehatan dan kebersihan. Ayo, datang ke Banyuwangi. Anda pasti ingin kembali. Oke, terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Pak Bram. Pak Bram masih ada di sini? Pak Bram masih ada mungkin? Pak Bram? Sudah nggak kelihatan ya? Wah, sayang sekali. Ya. Baiklah, kalau dengan demikian bahwa kita bisa lanjut ke pembicara berikutnya, Pak Yonggi. Silakan berikutnya Pak Atau Nur. mungkin mau question, tapi kalau ya question. Questionnaire tapi Pak Bramnya Ya, belum pembicara kelihatan. kedua. Saya coba cari di ini, nggak kelihatan. Oke, sementara kita Karena tunggu. Ya. Happy mungkin bisa share tampilannya Pak Nur. Pak Nur. Oke, Pak Bram tadi keluar, sekarang masuk lagi udah. Oke. Ya, karena ada beberapa Q&A answer-nya kan. Ya, harus ya. Sudah banyak. Jadi tetap ke Pak Nur dulu sekarang. Pak Nur ya, oke. Ya, silakan Pak Nur. Monggo. Ya, terima kasih Mas Haji, Mbak Yongki, kemudian Pak Paul dan rekan-rekan di Intoa. Terima kasih sebelumnya sudah bisa memberikan waktu ke saya, meski waktunya juga sangat terbatas sekali. Jadi saya akan menyampaikan informasi yang kira-kira mungkin tentang destinasi pariwisata Banyuwangi. Baiklah, kita tadi sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Bram tentang kesiapan destinasi pariwisata Banyuwangi. Dan saya sudah melihat sendiri di sana bahwa penerapan protokol kesehatan ini luar biasa. Jadi saya melihat ada 5 poin yang saya cermati, karena saya juga sering melintas ke Banyuwangi. Jadi wilayah kerja saya ada di wilayah ujung timur dari Pulau Jawa, ya, khususnya banyak di daerah Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan Probolinggo. Saya banyak bermain di situ, dan selalu kegiatan itu banyak terfokus di Banyuwangi. Kenapa Banyuwangi menjadi penting ya? Karena saya melihat bahwa Banyuwangi ini perjalanan wisata darat menghubungkan antar pulau, baik Sumatera, Jawa, Bali. Ini teman-teman yang biasa bergerak di inbound ini selalu menggunakan transportasi darat yang cukup panjang, dan pola dari barat ya, pola dari Jawa menuju ke Bali selalu menyertakan destinasi Banyuwangi. Karena Banyuwangi ini buat saya adalah destinasi yang kalau saya sampaikan ini anugerah ya, anugerah. Jadi tidak banyak dimiliki oleh kabupaten-kabupaten lain. Sekedar contoh bahwa aktivitas saya di Banyuwangi cukup banyak ya. Jadi mulai dari aktivitas climbing, hiking, walking, trekking, jungle trekking. Banyak kalau saya bedah kegiatan di Taman Nasional Meru Betiri itu banyak banget ya. Mulai yang melintas dari barat ke timur, dari Jember ke dari Jember ke Banyuwangi, ini menjadi sesuatu. Kemudian ini banyak diminati oleh tamu-tamu saya dari Prancis, dari Jerman, dari Inggris, itu banyak bermain di sini. Belanda, kemudian Swiss juga, itu banyak di kegiatan di Meru Betiri. Kebetulan perusahaan kami banyak bergerak di bidang kegiatan wisata alam. Jadi adventure itu 75% menjadi main product dari kegiatan kami, khususnya untuk inbound. Jadi Banyuwangi bagi saya adalah surga wisata alam. Jadi semua kegiatan petualangan itu ada di sana.
baik dulu, kemudian yang saya sampaikan tadi ya, kemudian aktivitas-aktivitas berikut destinasinya. Tadi saya sebutkan ada jungle trekking ya, seperti di Merubutiri kami punya sirkuitnya. Kemudian trail running juga yang saya sekarang lagi kembangkan dengan ID Guide, salah satu partner kami yang ada di Jakarta, yang dia punya global network untuk trail running. Kemudian cycling kami juga ada grup series yang kami kerjakan, sirkuitnya mulai dari Ijen, kemudian sampai menuju ke Merubutiri, di mana juga ada cara akomodasi yang tidak seperti biasanya. Kalau umumnya mereka menggunakan akomodasi hotel, ini tidak. Jadi kami menggunakan tenda, kemudian juga kami menggunakan homestay. Jadi kita memberdayakan dari masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Kemudian di Banyuwangi juga kita bisa melakukan kegiatan surfing, diving. Kalau produk saya juga kuat sekali di Jeep Safari, di mana kita banyak berinteraksi dengan destinasi di sekitar Banyuwangi. Di situ ada Baluran, Alas Purwo, yang memang ada di Banyuwangi. Kemudian Merubutiri, kemudian pengamatan burung, conservation education, ya cukup banyak. Jadi kami juga kadang-kadang membantu dari partner-partner kami. Yang terakhir kami juga membantu liputan dari ekspedisi dari Animal Planet tentang harimau Jawa. Kami juga bantu. Baik, jadi buat saya luar biasa. Kemudian kalau dari sisi pola perjalanan dari Bali, jelas banyak rekan-rekan dari Bali, saya rasa sudah semuanya melakukan perjalanan. Jadi Banyuwangi polanya bisa menjadi pola base camp. Jadi begitu dari Bali langsung ke Banyuwangi, stay, kita tektok ke Baluran, balik, kemudian ke Ijen, balik. Kadang Ijen plus Plantation, Ijen plus Baluran. Jadi cukup variatif. Dan jaraknya juga masih reasonable. Jadi antara 6-8 jam balik ke hotel. Kecuali ada destinasi-destinasi yang membutuhkan waktu tempuh karena medan, seperti Merubutiri. Merubutiri kita harus menginap di dalam hutan karena atraksi daya tariknya adalah kita pengamatan penyu. Ya. Itu kenapa kita harus menginap di dalam hutan. Dan besok paginya kita berkesempatan juga untuk melakukan pelepasan anak penyu, ya, seperti di foto yang ada di sebelah kiri. Jadi melepas anak penyu sebagai bagian dari respect to nature itu ada di sana. Jadi itu adalah alasan-alasan. Dan Banyuwangi cukup banyak menyediakan hotel bintang. Nah, jadi kami tidak kerepotan untuk penyediaan akomodasi di Banyuwangi. Mulai dari bintang sampai yang homestay, ya, maupun kita create dengan camp safari, itu kami nggak kesulitan. Jadi saya ingat 2016 saya membuat camp di Ijen. Kami 2 tahun kami berjalan, tetapi karena tingkat kunjungan cukup tinggi, akhirnya kita rubah di Merubutiri, dan itu juga oke. Tidak jadi masalah karena pilihan wisata alamnya ini sangat variatif di Banyuwangi, dan itu anugerah buat saya. Nah, ini adalah contoh-contoh perjalanan mulai yang 1 day, kemudian 2 day, kemudian 3 days. Nah, ini cukup bisa dimainkan oleh teman-teman tour operator semuanya. Dan jarak antar destinasi ini masih reasonable. Jadi, dan ceritanya banyak. Jadi point of interest-nya cukup banyak. Ini adalah contoh-contoh yang bisa saya bagi, mungkin nanti bisa jadi pertimbangan rekan-rekan tour operator untuk bisa mengkolaborasi antara satu destinasi dengan destinasi lainnya. Seperti Baluran itu kan sebetulnya ada di situ Bondo, tapi kenapa lebih mudah aksesnya dari Banyuwangi? Karena memang waktu tempuhnya masih reasonable. Jadi kami berangkat pagi, siang sudah ada di hotel lagi. Kita bisa makan di restoran yang ada di sekitar Watu Dodol sebelum balik ke hotel, dan malamnya kita bisa persiapan untuk ke Ijen Blue Fire misalkan. Nah, ini adalah contoh-contoh. Oke, bisa next ya.
destinasi yang ada di Banyuwangi ini bisa kita lakukan pola base camp, kemudian pola load ya, bisa sampai 5 hari, dan kadang juga kami juga mendapatkan tamu dengan pola perjalanan setelah circle dia out ke Bromo. Jadi kadang-kadang dia half circle dia langsung out. Jadi contoh, hari pertama dia menginap, hari kedua mereka eksplor ke Ijen, kemudian Baluran, hari ketiganya ke Murubetiri, selanjutnya dia out ke Bromo. Jadi bisa 4 hari stay di Banyuwangi, itu sudah luar biasa. Dan akomodasi yang dipilih oleh tamu variatif, mulai dari yang ada di tepi pantai, ada di gunung, ada di desa, ya, ada di masyarakat. Itu sangat kita untuk memberikan banyak pilihan ke tamu, mulai dari harga yang murah, medium, premium, semuanya ada. Kecuali ada daerah-daerah tertentu yang memang masih belum difasilitasi ya, seperti di Murubetiri, mau tidak mau dengan fasilitas yang ada, tetapi sejauh ini tamu mendapatkan kenyamanan di sana karena itu memang ya kondisinya memang seperti itu. Jadi mereka menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian balik lagi ke Banyuwangi, mereka sudah mendapatkan fasilitas seperti yang ekspektasi yang pada umumnya, seperti kelas level mereka yang pilih untuk price, budget dan sebagainya ya. Ini contoh perjalanan 4 hari 3 malam ya. Kemudian kita bisa sampai ke perjalanan 5 hari mungkin. Ini ada Baluran, Ijen, Sukamade, ini bisa 4 hari 3 malam. Ya. Kemudian ada lagi pilihan 5 hari 4 malam. Jadi kita tinggal kombinasi. Jadi antar destinasi ini cukup bisa dimainkan. Karena dari sisi jarak, waktu tempuhnya, kemudian point of interest di perjalanan itu juga sangat menarik. Jadi banyak hal, dan khususnya pada saat kondisi wisatawan asing tidak bisa masuk ke Indonesia, ini pada akhirnya wisatawan domestik menjadi andalan. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Bram, bahwa wisatawan akan berminat, akan tertarik dengan destinasi-destinasi yang betul-betul lecer. Tidak ada kerumunan, kemudian tidak banyak kerumunan, rendah populasi, outdoor, tidak ada kerumunan, outdoor, semacam itu ya. Ya semacam itu menjadi andalan. Dan Banyuwangi bisa menjadi pilihan. Ini adalah contoh perjalanan 5 hari 4 malam, kita bisa melihat banyak hal, mulai dari dataran tinggi, kemudian savana, kemudian the last jungle of Java ya. Ini ada di Murubetiri. Kok begitu Pak Nur? Karena memang saya pernah mendapatkan tamu yang dia menyampaikan seperti itu. Dia dari Bali, dia menyampaikan, ya saya melihat Murubetiri adalah masih hutannya sangat hijau. Saya ingin ke sana. Nah, itu adalah berkah buat saya Banyuwangi, bahwa memiliki potensi yang luar biasa. Kemudian satu hal, Banyuwangi itu memiliki culture. Ini yang secara historis mereka punya, dan sampai saat ini, dan itu bisa minimal keturunan dari keluarga mereka yang terdahulu itu dalam bentuk tradisi, dalam bentuk perilaku sehari-hari, mereka bisa kita lihat. Dan ini ada tempatnya, yaitu di Desa Using, dan ini sangat dekat sekali dengan kota Banyuwangi, hanya paling 15 menit ya, kalau nggak macet 15 menit kita sudah sampai di Desa Using. Dan di Desa Using ini sebetulnya sudah terkonsep. Jadi rumah adatnya ada, balai adatnya ada, makanannya ada, atraksinya ada, dan kulinernya ada. Jadi semuanya bisa kita rangkum menjadi satu dalam satu package, hanya setengah hari.
mencicipi makanan lokal itu yang terkenal pecel pete, kopi kemiren, kopi ijen kemiren, kemudian kudapannya itu yang terkenal itu cucur yang dari gula aren, kemudian juga ada jadi lapar Pak. Tape ketan Mas, yang tapi dibungkus pakai daun kemiri. Nah, beda kan. Kalau di lain tempat kan pakai daun pisang tuh, ini daun kemiri. Nah, itu contoh. Dan tari-tarian adat dan penjelasan dari desa adat itu cukup memberikan informasi, terutama pengunjung-pengunjung dari kota besar ya, pengalamannya saya dapat. Mereka ini memang bentuk rumahnya limasan, tetapi ini adalah sesuatu yang filosofi dari sebuah rumah Banyuwangi ini mereka buat orang-orang dari luar daerah Banyuwangi ini adalah sesuatu, dan itu jadi pulang dari Banyuwangi ini mendapatkan edukasi. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita eksplor di Banyuwangi ya. Selain aktivitas tadi yang saya sampaikan, Banyuwangi ini merupakan daerah yang sangat luar biasa untuk kegiatan. Dan juga wisata baharinya luar biasa. Jadi Menjangan ini seolah-olah kalau dari Jawa ini capnya seolah-olah miliknya Banyuwangi, padahal itu milik Taman Nasional Barat, karena starting point-nya itu dari Pantai Watu Dodol. Ini adalah, dan dikemas dengan satu kunjungan ke pulau kecil yang ada di Selat Bali, kemudian ditambah dengan desa nelayan yang ada di Bangsering, di mana kita bisa lihat rumah apung, di mana kita bisa melihat ikan hias yang ada di sana. Menjadi kombinasi antara gunung, laut, ya kemudian culture, kemudian nature, ini luar biasa buat saya. Jadi ayo ke Banyuwangi, semangatnya seperti itu. Demikian Mas Haji, Pak Yongki, mungkin nanti ini kita bisa bicara untuk berdiskusi dan lain. Ya, terima kasih Pak Nur, luar biasa sekali tadi dari pemapar yang pertama, Pak Bram Putra, kita sudah melihat tentang bagaimana destinasinya mempersiapkan. Terus barusan tadi juga pemaparan yang luar biasa, sangat detail dari Pak Nur tentang apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh para tour operator untuk ditawarkan ke klien-kliennya, baik yang asing maupun yang ke domestik sekarang. Karena seperti yang disampaikan juga, jadi banyak sekarang ada perubahan perilaku wisatawan yang lebih mencari yang tidak banyak kerumunan, outdoor. Jadi jenis-jenis wisata adventure itu diharapkan bisa menjadi satu pilihan. Baik, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, question and answer ya Pak Yongki? Ya, silakan Mas Haji. Iya. Silakan. Oke, ada 2 pertanyaan, saya bacakan saja. Untuk Pak Bram, ini ada 2 pertanyaan Pak Bram Putra. Saya bacakan. Yang pertama, apakah boleh video tadi, rupanya videonya banyak yang ini Pak, banyak yang tertarik itu, jadi apakah bisa di-share? Jadi feeling saya ini nanti banyak ditujukan ke masing-masing pemerintah daerahnya ini supaya melakukan hal yang sama seperti Banyuwangi kira-kira. Dan yang kedua Pak Bram, ada pertanyaan tentang bagaimana protokol kesehatan untuk guide driver tamu yang melintas atau stay di Banyuwangi dari kota lain. Jadi bukan yang start dan finishnya Banyuwangi ya. Jadi stay di Banyuwangi atau yang melintas dari kota lain, overland tour, apakah ada regulasinya? Jadi monggo Pak Bram, 2 pertanyaan pertama itu silakan ditanggapi. Monggo Pak. Oke, yang pertama Pak, overland tour. Jadi teman-teman travel yang mau masuk ke Banyuwangi, kita sudah ada Pergub nomor 9 2020. Syaratnya 1 Pak, menggunakan kerjasama dengan travel lokal Banyuwangi. Ya, kenapa menggunakan travel lokal Banyuwangi? Karena kami yakin travel kami di Banyuwangi sudah menjalankan SOP kesehatan, protokol. Oke. Drivernya. Terus bagaimana teman-teman yang sudah bawa bis sendiri ke sini? Nggak ada masalah Pak, tetap bisa jalan. Tapi nanti menghubungi travel lokal. Terus kita tinggal pakai guide lokalnya saja. Tentu apa jaminannya teman-teman yang overland, yang
mengirim dari banyak daerah terus ke Banyuwangi. Kami jamin Pak, harga hotel akan lebih murah travel Banyuwangi. Oke. Ya. Yang kedua, kami bisa memilihkan guide-guide yang betul-betul bagus. Karena guide Pak, nanti akan kami online-kan juga sama Pak. Kalau Bapak menggunakan guide, menggunakan driver yang sudah tersertifikasinya oleh kita, oleh Pemda, maka kalau nggak puas, kasih aja bintangnya Pak. Kami bisa copot, kami bisa ngasih tidak ngasih penugasan, dan itu tidak terjadi di daerah-daerah lain. Ya. Nah, dengan demikian kami meyakini bahwa staf-staf atau pelaku pariwisata Banyuwangi, baik itu pramu wisata, driver wisata, maupun travel agent, betul-betul kita pastikan menjalankan protokol kesehatan. Kita pastikan, karena mereka akan naik menggunakan juga rapid. Nah, tentu ini juga akan kerjasama yang baik dengan travel agent di luar. Nggak perlu capek-capek bawa semua rombongannya ke Banyuwangi, sampai 10 orang. Nggak perlu, Pak. Tinggal Bapak kontak, ketemu di mana, di perbatasan, nanti akan guide dan travel lokal Banyuwangi. Harga pasti akan dijamin lebih bagus, kompetitif. Karena hotel-hotel kami, Pak, kemarin sudah melakukan B2B dengan travel Banyuwangi, bahwa harga yang diberikan ke travel lokal, travel Banyuwangi, dengan harga yang diberikan ke travel luar, jauh lebih murah daripada travel luar, Pak. Jadi itu akan memberikan jaminan bahwa kerjasama antara travel Banyuwangi dengan travel luar itu akan lebih bagus dan lebih harmonis. Dan yang terpenting adalah pelayanan. Jadi sisi pelayanan, Pak, kami ingin memastikan siapapun travelnya dari luar, pelayanannya adalah standar dengan apa yang kita terapkan di Banyuwangi. Saya kira itu, Pak. Iya. Oke, yang pertama Pak, itu tentang videonya Pak, apakah boleh di-share nanti yang video klip tentang destinasi tadi loh, yang tentang new normal. Boleh Pak, boleh ya. Pak. Boleh Pak, silakan. Oke. Ya. Jadi demikian, terima kasih Pak. Cuman ada satu ini Pak, kalau yang tentang guide-nya kan nanti dari guide Banyuwangi, berarti kan sudah rapid. Bagaimana dengan guide yang dari luar Pak, atau dengan tamu yang itu? Jadi apakah mereka juga harus mendapatkan atau harus diperiksa rapid test dulu Pak? Iya tentu, makanya saya cerita ke teman-teman. Ini kan penting, menjaga pariwisata itu bukan dijaga oleh Banyuwangi saja, tapi oleh kawan-kawan juga. Sepanjang teman-teman bisa memastikan bahwa staf kita yang berangkat mengawal tamu, itu kondisinya adalah imunnya kuat, sehat, dan ditunjukkan dengan rapid test, itu jauh lebih memberikan kepastian, kenyamanan buat wisatawan. Okay. Ini yang paling penting, Pak. Jadi tugas ini tugas bersama, bukan hanya tugas kami saja. Ya. Tapi kawan-kawan juga harus menjaga. Dan itu kan murah, Pak, sekarang. 150.000. Tinggal masukin aja ke daftar listnya tamu kan sudah selesai, Pak. Murah. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita bawa, jelasin ke tamu, guide-nya, tour leader-nya, jelasin bahwa kami sudah sebelum tugas, sudah rapid test. Oh, mereka pasti akan jauh lebih welcome dan menganggap the best dari travel-travel kita. Karena Pak, mereka kan mau Pak, karena guide itu dekat Pak sama mereka, ngobrol, bertemu dan sebagainya. Ini memberi kenyamanan lah. Tadi pola pikirnya udah berubah, ya pola pikirnya nggak lagi kita hanya sekedar cari rupiah, tapi cari sehat Pak. Ya, Pak. Saya kira itu Pak. Ya. Saling menjaga juga Pak sekarang ya, menjaga. Betul. Ya. Ya, menjaga kesehatan. Oke. Ya. Oke, Pak Bram. Pak Paul, mungkin ada ini, ada yang mau disampaikan, Pak Paul? Ya, terima kasih Pak Haji, Pak Bram, terima kasih banyak. Bapak bersemangat sekali. Dan Pak Nur, terima kasih sudah memberikan pemaparan yang begitu bagus. Saya teringat, mungkin Pak Bram masih sangat muda. Tahun 80-an saya sudah bawa turis saya ke Meru Betiri, Sukamade, tidur di sana. Dan saya sangat senang tadi begitu Pak Nur memaparkan tentang Sukamade, saya teringat begitu indah dan berkali-kali saya ke sana sampai tahun yang terakhir, tahun 98, 99. Karena saya punya grup hampir setiap tahun, datang khusus untuk ke Sukamade melihat penyu bertelur dan menyeberangi dari Banyuwangi masuk ke hutan Meru Betiri, nyebrang sungai di Sukamade dan tinggal di Sukamade. Pertanyaan saya untuk Pak Bram, apakah jalannya sudah diperbaiki Pak atau sudah dibangun baru? Itu satu. Yang kedua Pak Bram,
ide yang bagus. Kita menghormati adanya peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati. Tapi saya khawatir, tidak tahu apakah Bapak mereka mempertimbangkan itu. Sesudah wisatawan melakukan perjalanan darat dengan tour leader yang sudah dipercaya memberikan informasi selama katakanlah 15 hari dari Sumatera Jawa dan mau masuk ke Bali, tapi karena mau masuk ke Banyuwangi dengan perbub atau pergub yang Bapak punya, lalu dimasukkan guide yang baru dikenal sekian detik, lalu kemudian menjadi 2 jam atau 3 jam atau kemudian menjadi 1 hari, apakah memberikan satu kenyamanan kepada wisatawan karena ada rapid test, karena Bapak punya guide terjamin kesehatannya, atau justru menambah masalah bagi kedatangan wisatawan masuk ke wilayah Bapak? Silakan Bapak memberikan penjelasan. Terima kasih. Oke Pak, langsung Pak ya, langsung jawab Pak ya. Silakan. Yang pertama Pak, progres untuk pembangunan infrastruktur di Banyuwangi. Bahwa insya Allah tahun 2021 izin kabel kar ini sudah selesai Pak. Insya Allah 2021 kalau tidak ada merintang, pembangunan kabel kar di Ijen akan berjalan dengan investor Pak. Yang kedua ke Alas Purwo Pak. Ke Alas Purwo sekarang aspal sudah masuk ke titik sampai ke Pancur. Tapi dari Pancur ke Jilen itu tetap kita pertahankan Pak. Karena begini Pak, Banyuwangi tidak hanya sekedar, kita tahu bahwa kunjungan wisatawan ke Banyuwangi hampir 5 juta ini domestik Pak, dan mancanegaranya 100.000. Lah mancanegara 100.000 itu sukanya ke tempat-tempat yang berbeda dengan lokal Pak. Tadi ke Sukomade, ke Alas Purwo, ke Jilen Pak, ke Ijen. Itu rata-rata mereka suka adventure, suka tantangan. Nah, terhadap wilayah-wilayah yang menjadi kesukaan turis, tentu kita akan sesuaikan dengan selera mereka. Meskipun itu seleranya domestik nggak suka, Pak. Apa selera domestik? Domestik itu sukanya kalau bisa jalan itu sampai ke bibir pantai, Pak. Jadi kalau bisa pantai itu kita nggak perlu jalan kaki, mobilnya taruh di mobil, orangnya nonton di mobil sambil nonton pantai. Nah, itu orang lokal. Tapi kalau orang mancanegara, Pak, mereka suka trekking, jalan, suka ya, adventure, ya alam, ya natural. Nah, itu sukanya mereka. Sehingga terhadap itu, maka jalan-jalan ke Sukomade, Pak, itu kita aspal sampai ke Sarongan, Pak. Sarongan sampai ke Sukomade, kita biarkan tetap seperti itu alami. Makadam, Pak, jalannya, Pak. Kenapa? Yang pertama, agar ekonomi rakyat tetap berputar, Pak. Dari mana? Mereka bisa sewa-sewa mobil 4x4 punya masyarakat lokal. Homestay-nya masyarakat lokal, tetap harus hidup. Ya, investor kita batasi, Pak, tidak boleh ada hotel di sana. Kenapa? Karena kalau ada hotel, maka homestay akan mati, kalah dengan investasi yang ada di sana. Jadi ini, Pak, kebijakan Pemda bahwa terhadap tempat-tempat yang menjadi kegiatan dan itu menjadi alam, ya, wisata alam, taman nasional, itu jalannya kita buat tetap makadam, tetap tidak diaspal, tetapi tetap mudah untuk melakukan ke sana, ya, itu. Yang kedua, Pak, terhadap yang overland tadi, travel yang dari luar, kami meyakini, Pak, sehebat apapun guide dari luar, tour leader dari luar, pasti kalau ke Banyuwangi lebih tahu orang Banyuwangi, Pak. Pasti, 1000%, Pak, itu. Sama dengan kami kalau ke Bali, kami kalau ke sana, kami menggunakan guide Bali. Pasti, Pak, dengan pakaian adatnya, dengan budaya mereka, dan tour leader hanya mendampingi saja, Pak, di dalam base. Ya, tugas di Banyuwangi selama 1 hari 2 hari diserahkan kepada guide Banyuwangi, tour leader tinggal mendampingi, memberi masukan saja. Tidak dilepas, Pak, tapi tour leader tetap berada di dalam bus. Tetapi guiding-nya itu akan diberikan kepada guide Banyuwangi. Kenapa, Pak? Karena kalau Bapak komplain, Pak, guide-nya jelek, Bapak, saya bisa komplain, Pak. Saya bisa tarik mereka dan izinnya bisa kita cabut. Nah, ini, Pak, jangan usah khawatir. Kami ini sudah beberapa travel dari luar. Kami travel dari luar, Pak, sudah beberapa kali melakukan uji coba dengan menggunakan guide lokal. Dan nyatanya, faktanya adalah bahwa apa yang kita lakukan betul-betul memuaskan travel yang dari luar. Beberapa ada yang besok ini sampai 50 bus ke Banyuwangi. Kemarin dari Jember, dari Sidoarjo juga, dari Jogja,
ada kurang lebih 20 bus dan mereka menggunakan protokol kesehatan yang kita jalankan dan alhamdulillah mereka welcome dan hasil evaluasi yang kami sampaikan bahwa betul Pak, kami puas dan ini kita lanjutkan Pak. Insya Allah ini akan membawa nama baik travel teman-teman yang di luar juga membawa nama baik Banyuwangi sendiri sebagai destinasi yang betul-betul aman dan nyaman bagi wisatawan yang datang. Itu Pak, saya kira Pak. Terima kasih Pak Nur, terima kasih banyak Pak Nur atas penjelasan tadi tentang detail itinerary juga Pak Nur. Saya sangat hargai. Dan saya tidak melihat Pak Nur, maaf kalau boleh saya minta Pak Nur Hidayat, bisa tambah tour yang khusus di Jember yang pernah saya alami dulu, yaitu mengunjungi kegiatan rakyat bagaimana memetik dan memotong tembakau, Pak Nur. Tembakau, ya. Apakah masih ada itu? Maaf, tadi saya tidak lihat. Terima kasih, Pak Nur. Ya. Silakan, Pak Nur. Ya. Terima kasih, Ya. Pak. Oke, Pak Nur mungkin mau menjawab dengan berikutnya, ya Pak. Oke. Silakan Pak Nur. Oke. Terima kasih Mas Haji, Pak Paul. Jadi daya tarik dari Banyuwangi adalah salah satunya adalah Beyond. Jadi Beyondnya Banyuwangi itu adalah Jember, Pak. Jadi apa yang tidak ada atau tidak bisa yang tidak bisa ditemui di Banyuwangi adanya di Jember, ya kita akan arrange program di Jember. Saya paham Pak, saya paham. Ya. Karena jadi, tadi Pak presentasi khusus untuk Banyuwangi. Betul. Ya, saya bertanya soal Jember. Ya. Takutnya Pak Bram marah ya. Enggak apa-apa. Offside Pak, offside. Pak Paul, kalau sepak bola offside itu Pak, disumprit sama wasit. Pariwisata di Indonesia Pak, pariwisata. Baik. Tapi Pak Bram, saya lupa tanya. Jalan dari Grandfield turun ke bawah tembus ke Meru Betiri, apakah masih ada di tengah hutan itu? Ada Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya kira cukup Pak. Saya jadi dua Pak. Nanti kalau ke Teluk Ijo Pak, ke Green Bay itu kita bisa naik perahu sekitar 15 menit. Ongkosnya juga murah, per orang hanya 25.000 Pak, PP 50.000. Tapi kalau mau yang trekking, biasanya turis-turis bule sukanya turun Pak dari bawah Pak. Dan ini rencananya akan kita perbaiki Pak menjadi agak bagus agar agak aman Pak pendakiannya Pak. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Aji, saya kembalikan. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya ini Pak Bram laris Pak, banyak yang tanya Pak ini Pak. Jadi penanya berikutnya adalah dari Bu Mimi Udoyo, jurnalis yang sudah senior sekali. TTG. Monggo Mbak Mimi, ya dari TTG Asia. Monggo Mbak Mimi, silakan. Terima kasih kesempatannya. Selamat sore Pak Bram. Wah, menarik sekali. Kalau bicara Banyuwangi memang selalu menarik sekali ya Pak ya. Tapi ada hal yang ingin saya tanyakan. Kalau kita bicara masalah yang sekarang sedang berlangsung ini kan wisatawan domestik yang berjalan sekarang ya. Kalau kita bicara masalah wisatawan domestik, apakah benar bahwa mereka itu yang dicari adalah tempat yang luas, yang bisa social distancing, yang bisa nyaman untuk mereka merasa aman begitu? Karena kalau saya lihat begitu dibuka di mana-mana ini bukan Banyuwangi ini yang saya bicarakan. Itu yang terjadi adalah kerumunan justru. Jadi saya kemarin dapat forwardan ada sejumlah wisatawan yang melakukan perjalanan bersama dengan menggunakan kendaraan yang mestinya isinya 50%, itu kayaknya membludak deh gitu. Kemudian restoran juga begitu, mungkin memang peminatnya barangkali banyak sekali ya, karena sudah lama harus tinggal di rumah, tiba-tiba sekarang boleh melakukan perjalanan jauh gitu ya. Boleh melakukan perjalanan begitu. Nah, pasti akan ada keinginan baik dari wisatawannya untuk memuaskan kebutuhannya, dan juga keinginan dari tuan rumah untuk catching up ya, mumpung ini bagi banyak nih demand-nya gitu.
Nah, ini bagaimana Banyuwangi menanggulangi ini, menjaga apa yang dilakukan dalam menjaga supaya protokol itu benar-benar bisa dilaksanakan gitu. Apakah semua itu bisa termonitor di dalam aplikasinya? Misalnya restorannya itu kapasitasnya 100, dia hanya boleh terisi 50 gitu. Nah, pada waktu dia ada tamu lebih dari 50 yang datang pada saat bersamaan, bagaimana memastikan bahwa dia itu menolak tamu yang berlebihan itu dan tidak membiarkan ya ini mumpung ada ada rezeki masa mau ditolak gitu loh Pak. Itu pertanyaan saya yang pertama, bagaimana menjaga itu yang mungkin kalau Banyuwangi sudah melaksanakannya bisa ditiru oleh destinasi lainnya gitu ya. Yang kedua adalah saya tanyakan juga itu di Banyuwangi jumlah kamar hotel yang berbintang dan non bintang ada berapa ya Pak? Yang terakhir sepertinya kalau dilihat dari paparan Bapak itu Banyuwangi sudah melaksanakan juga mempersiapkan pelaksanaan protokolnya sudah mulai bulan Mei, sementara kalau Indonesia Care itu baru diluncurkan sekitar 2 bulan yang lalu gitu. Nah, kalau dilihat dari payung yang diberikan oleh Indonesia Care yang akan berlangsung untuk di seluruh Indonesia, kemudian ada yang ada yang sudah dilakukan oleh Banyuwangi sendiri, apakah berimbang, apakah koheren, apakah ada kecocokan di sana Pak, gitu maksud saya. Sehingga kalau wisatawan yang datang dari satu daerah ke daerah lainnya, dia tidak perlu tidak perlu mendapatkan treatment ataupun protokol ataupun requirements yang berbeda-beda gitu maksud saya. Terima kasih Pak. Silakan. Monggo Pak Bram ya. Oke, terima kasih Mbak. Yang pertama tadi pertanyaannya banyak ini. Iya Pak, menarik soalnya. Menarik soalnya Pak, betul Pak. Masih banyak Pak Bram, tenang aja Pak Bram. Saya masih yang pertama banyak beberapa pertanyaan lagi. Monggo Pak, monggo. Ya. Bahwa kami tadi Ibu bisa lihat coba di aplikasi Banyuwangi Tourism, kami sudah membatasi tiap destinasi. Jadi destinasi kalau ada pelanggaran di dalamnya lebih dari okupasi, maka kami akan bisa cabut izinnya. Tadi udah kami contohkan ada beberapa tempat yang kami cabut kan. Nah, itu ketegasan Pemda, Pak. Ya. Kalau banyak daerah tidak berani melakukan itu, kami sudah langsung menutup dan mereka Pak jauh akan takut ditutup daripada mereka nggak bisa jualan. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Sehingga kontrol terhadap pelanggan, bahkan ini kami juga ingin membuka cara baru, restoran juga demikian, Bu. Nanti kasir-kasirnya kami akan, di kasirnya juga restorannya akan kami kasih tulisan, apabila saudara menemukan pelayanan tidak memakai masker, sarung tangan, face shield, maka saudara tidak perlu bayar. Nah, dengan demikian ada cara-cara baru ini dari masyarakat untuk mau ngikutin protokol kesehatan. Karena yang sulit kan konsistensi. Iya, betul. Konsistensi. Iya. Jadi bagaimana kami belajar dari Rotio, belajar dari beberapa tempat. Kenapa nggak ada bosnya? Mereka takut ya. Tapi ternyata ada tulisannya. Mintalah nota. Kalau nggak pakai nota, saudara bisa gratis. Akhirnya nota itu menjadi kontrol. Kenapa dia nggak bisa nipu? Nah, hal-hal kayak gini, ini di birokrasi penting untuk diterapkan. Jadi birokrasi juga harus berpikir bisnis. Sehingga dengan demikian, maka tidak hanya berpikir yang di luar pekerjaan-pekerjaan rutin, tapi harus out of the box. Caranya adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk mengontrol juga, dan itu menjadi feedback buat mereka untuk menjalankan protokol kesehatan itu. Jadi ini penting ya, penting sekali kawan-kawan sekalian, bagaimana masyarakat juga terlibat aktif dalam mengontrol protokol kesehatan yang dijalankan oleh pelaku pariwisata. Jujur kami Pak, masalah konsistensi yang paling sulit. Sekarang seminggu bagus, seminggu kemudian tidak bagus. Nah, tentu caranya adalah dengan memberi sanksi tadi itu. Sanksinya ya sanksi sosial. Apa? Tadi itu Pak, tidak perlu bayar. Terus kalau mereka ditemukan ada pelanggaran ya ditutup. Nah, ditutup aja Pak. Mereka udah bingung Pak, nangis-nangis ke kantor saya. Pak Bro ini udah buat pernyataan. Kalau 3 hari mereka bisa membenahi apa kekurangannya, kita buka lagi. Terus Pak, ada yang satu restoran kita tutup 2 kali ada Pak. Jadi buka tutup. Mereka lebih memilih memperbaiki daripada mereka ditutup selamanya. Karena ini menyangkut ekonomi. Jadi hal-hal yang paling efisien itu yang kita lakukan. Yang kedua tadi apa Bu kira-kira?
Indonesia Care, Pak. Oke. Indonesia Care, ya, itu kan betul, baru. Betul. Indonesia Care juga sekarang menjadi brand baru di Banyuwangi di samping CSK. Bahasanya kan Indonesia Care. Nah, tentu Kementerian Pariwisata juga sedang gencar-gencarnya membangun brand baru, dan ini di mana-mana kami gaungkan Indonesia Care, salah satunya juga di destinasi. Nah, kebetulan kami dengan Kementerian Pariwisata membuat pilot project di beberapa destinasi tentang Indonesia Care dan Indonesia Bisa. Bagaimana gerakan pakai masker, gerakan cuci tangan, gerakan hand sanitizer, itu terus kita gelorakan, dan insya Allah September nanti, Pak, akan ada puncak kegiatan kampanye Indonesia Care di Banyuwangi. Gitu. Oke. Kemudian terakhir adalah jumlah kamar hotel, Pak. Jumlah kamar hotel bintang 5 dan berbintang dan non-bintang. Ya, itu ada 1.500-an, Bu. Total hotel kami dengan Melati ada 78 hotel dan kamarnya 3.800. 3.800. Oke, dengan Melati ya. Jadi kalau hotel bintangnya aja ditambah dengan Kokon ini baru hotel sampai 11 lantai ya, hotel Kukun. Itu ada tambahan 180 kamar. Jadi kurang lebih 1.500-an kamar, Bu, untuk bintang 3 dan 4 ya. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, siap. Pak Bramuda, ada lagi, Pak. Ini ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang satu pertanyaan singkat saja, mungkin bisa nanti langsung dijawab. Apakah sudah ada Middle East sama Indian food lokal restoran di Banyuwangi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti live question, Pak. Ada teman kawan kita, tour operator lokal dari Batu, Pak Kuswadi, yang nanti akan bertanya secara langsung. Jadi monggo, Pak, sekarang dijawab dulu yang tentang Middle East food atau Indian food di Kota Banyuwangi, Pak. Karena market kedua market Indian sama market Middle East juga banyak di Bali, Pak. Jadi mungkin itu yang jadi pertanyaan. Monggo, Pak Bram. Oke, iya. Jadi memang saya melihat Bali Banyuwangi ini sudah kayak menjadi klaster gitu, Pak ya. Betul, Pak, betul. Jadi klaster, apalagi nanti tol ini juga datang, entar lagi tol dari Bali ke Jembrana juga nyambung. Terus tol dari Surabaya ke Banyuwangi juga nyambung. Jadi mungkin Banyuwangi Surabaya itu kurang lebih maksimal 3 jam, maksimal 4 jam lah, Pak, paling lama. Nah, tol dari Denpasar ke Jembrana mungkin juga sekitar 2 jaman. Jadi totally teman-teman nanti kalau sangat memperpendek jarak, apalagi nanti jalur-jalur kayak Jilen, Pak. Jilen ini tahun 2021 juga ada World Surfing International Championship ya. Nanti di bulan Juli sama Agustus itu ada kompetisi survei nasional yang harusnya di tahun 2020 tetapi diundur. Nah, kalau kita lewat laut, Pak, ini kita juga membuka jalur lewat laut, Pak, kapal Marina, kapal Marina itu kira-kira dari Bali ke Banyuwangi hanya cukup waktu 2 jam, Pak, maksimal dengan kapal pesiar. Nah, ini juga nanti nambah lagi, dan Marina Boom, Bapak bisa lihat Marina Boom sekarang sudah menjelma menjadi pusat yacht dan kapal pesiar. Beberapa kapal pesiar yang dari Labuan Bajo, Pak, sudah merapat ke sana karena akan ada wisata-wisata antar pantai, mulai ke Tabuan, ke Bangsering Underwater, ke Pulau Merah. Mereka akan melakukan wisata laut, Pak, dengan menggunakan kapal-kapal pesiar. Gitu, Pak. Ya, tapi belum terjawab yang ini, Pak. Indian food sama Middle East food-nya. Restoran apakah sudah ada di Banyuwangi, Pak? Makanan India sama makanan itu. Ya, dalam waktu dekat kita sudah menyiapkan tentang Chinese food juga ada, Pak. Chinese food yang kita kembangkan. Arabian food, Pak. Itu setiap malam minggu Bapak bisa melihat pasar-pasar kuliner kita. Jadi Arabian food itu hampir sama dengan Indian food. Hampir, Pak ya. Nah, Bapak bisa lihat nanti malam minggu di Banyuwangi itu, di jalan, Pak, street food itu, Pak. Di street food macam-macam, mulai gulai kambing, mulai sate, mulai kopi Arabica, roti Mariam. Itu ada semua, Pak, di sana, Pak. Termasuk kopinya yang paling enak adalah kopi Arab, Pak. Kopi Arab. Nah, kopi Arab ini di apa, Pak? Mempunyai kandungan yang sehat dan efek yang luar biasa, Pak. Efeknya bukan ke samping, Pak, tapi ke depan efeknya. Oke. Baik, Pak Bram. Oke, Pak. Sekarang kita beri kesempatan, monggo Pak Kuswadi yang mau bertanya. Silakan langsung, Pak. Baik, Assalamualaikum, Pak Bram. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi, Pak, di ini bidang juga. Ya, Pak Kuswadi dari Batu Malang. Ngapunten, Pak, ini saya ada beberapa pertanyaan. Ini satu tadi ada kelewatan ya, sudah saya tanyakan di chat, tapi katanya tadi sudah
kasih. Dan penanganan pertama seandainya ada wisatawan yang kena gejala, itu seperti apa? Terus kemudian para pelaku pariwisata yang di Banyuwangi, apakah sudah diberikan pelatihan tentang penanganan pertama itu, baik hotelnya, restoran, atau tour leader, atau travel agent-nya. Itu Pak yang pertama. Terus yang kedua, Bapak sudah menerapkan sistem yang cukup bagus. Seandainya ada wisatawan yang datang tanpa menggunakan travel agent lokal, itu tindakannya seperti apa? Yang istilahnya adalah yang doso gitu loh Pak, yang doso. Itu tindakannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, gini, memang kita tidak menutup mata telinga bahwa angka pandemi ini kan makin hari makin meningkat. Nah, Bapak sudah menerapkan sistem yang bagus. Tapi yang pengen saya tanyakan di sini adalah fungsi pengawasannya seperti apa. Karena Bapak sudah membangun sistem yang bagus, protokol yang bagus, tapi kalau fungsi pengawasan tidak maksimal, namanya juga di lapangan orang capek, apa ada yang terlibat dan sebagainya. Itu nanti kan semua akan wasted ya Pak ya gitu. Jadi itu yang mungkin perlu diterapkan. Dari kita ingin tahu seperti apa, karena kita juga di Batu Malang ini juga seperti itu. Setiap weekend kita juga turun kami. Tapi kita sudah wanti-wanti kepada teman-teman semua operator untuk benar-benar menerapkan pengawasan yang lebih ketat. Jangan sampai kita sudah awali dengan baik, kemudian ada kena satu, habislah semuanya. Ya, colongan Pak ya. Kecolongan, begitu Pak Bram. Ya, betul Pak. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu Kopi Darat lah kapan-kapan. Siap. Siap Bapak. Pak Bram. Sama-sama Bapak. Yang pertama Pak, saya cerita bahwa setiap wisatawan yang masuk ke Banyuwangi, Pak, itu akan di-cover, kalau menggunakan travel Banyuwangi, akan di-cover 2 asuransi, Pak. Asuransi yang pertama adalah setiap dia masuk destinasi sudah meng-cover asuransinya. Karena di sini semua destinasi sudah menggunakan asuransi. Ya. Yang kedua adalah kalau menggandeng travel lokal atau travel Banyuwangi, maka setiap travel saya wajibkan mengasuransikan setiap wisatawannya. Ya. Harapannya apa, Pak? Inilah jaminan yang diberikan pada wisatawan kalau terjadi kecelakaan, maka akan dapat klaim dua-duanya, Pak. Kalau di destinasi ya dua-duanya akan cair, Pak. Nah, ini Pak jaminan yang saya tidak tahu di travel luar apa dijalankan atau enggak. Jadi travel insurance itu penting bagi Indonesia dan Indonesia sangat lemah untuk itu, Pak. Ya. Kalau saya ke dunia, saya ke Hong Kong, saya ke Jepang, saya ke Korea, semua sudah langsung saya melekat dengan paket harga travel insurance-nya. Ya, betul. Tetapi saya nggak tahu kalau travel luar masuk ke Banyuwangi pakai asuransi nggak itu. Nah, itu saya nggak tahu, Pak. Ya, betul. Nah, untuk inilah kita belajar bareng-bareng dalam forum ini, bagaimana ke depan tadi, strategi pariwisata kita harus kita rubah. Kita tidak hanya mengejar rupiah saja, keuntungan, tetapi juga kenyamanan dan keamanan. Harganya nggak mahal, Pak. Hanya 10.000 per pax. Tetapi ini memberi keamanan bagi pasien. Bagi wisatawan. Nah, ini Pak ya. Jadi jaminan itu. Yang kedua, bagi mereka yang kena COVID, apabila kena COVID, maka pemerintah daerah akan membackup. Karena negara akan hadir pada saat mereka terkena masalah, Pak. Ya, jadi Pemda Banyuwangi, rumah sakit yang ada di Banyuwangi, itu sudah kita melatih destinasi, Pak. Jadi setiap destinasi sudah punya APD, Pak. Dan mereka sudah diajari cara penanganan pasien pertama kali kalau ada kejadian. Bagaimana kalau termogan suhunya 40. Mereka harus bagaimana? Langkah pertama 5 menit pertama harus duduk, dikasih air minum, tenang dulu. Biasanya orang banyak, Pak, yang kecapean itu ya pasti suhunya tinggi. Kalau orang yang nggak dilatih bingung, Pak. Langsung suruh pulang. Nah, ini kan tidak nyaman bagi wisatawan. Nah, cara-cara kayak ini, Pak, cara-cara kayak begini di seluruh destinasi sudah kita latih, Pak. Cara-cara penanganan dini. Nah, apabila pada saat itu suhu tubuh di atas 37, maka tindakan berikutnya adalah mereka langsung menggunakan APD, langsung membantu, ada ruang isolasi, Pak, di setiap destinasi, Pak, untuk menenangkan mereka dan lalu mengkontak puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk menjemput yang bersangkutan. Jadi cara-cara ini, Pak, protokolnya sudah kita latih semua ke seluruh destinasi. Termasuk operatornya, Pak, ya? Gimana, Pak?
Termasuk operatornya ya, travel agent, TL, guide-nya. Sudah ya? Sudah dilatih semua ya? Bapak nanti kalau tour guide, Pak, itu harus pakai baju Banyuwangi, Pak. Harus pakai wajib, Pak. Ya, Dan yang kedua ada ya. PIN-nya, Pak. Ada PIN. Bapak cek ada PIN-nya. Kita keluarkan PIN. Ya. PIN kesehatan itulah yang memberikan sertifikasi bahwa guide atau tour leader itu sudah lolos sertifikasi protokol kesehatan. Itu, Pak. Nah, ini saya nggak tahu kalau di lain tempat ada nggak begini. Tapi kalau di Banyu udah saya latih. Ya. Selanjutnya sanksi bagi travel. Sanksi sih nggak ada, Pak ya. Karena mereka travel dari luar Banyuwangi. Cuman beginilah, Pak. Kita singkat-singkat cerita aja lah. Pariwisata ini kan ekonomi berbagi. Ya, ekonomi berbagi. Satu-satunya di Indonesia pekerjaan yang tidak menjual milik orang lain yang tidak dihukum itu hanya pariwisata, Pak. Paham maksud saya, Pak? Saya jual batu Malang, saya jual Bali, saya jual Jogja. Nggak dihukum, Pak. Coba jual barangnya orang lain dihukum, Pak. Untuk itulah, Pak, bagaimana caranya kita berbagi ekonomi. Apa sih yang dibagi? Yang dibagi adalah pada saat kita masuk ke wilayah orang lain, oh ya leader turnya atau guide-nya pakailah guide lokal. Kalau bisa makannya juga di Banyuwangi. Artinya dengan demikian ada ekonomi yang dibagi ke Banyuwangi. Tidak hanya diambil oleh daerah, dilewatin saja dan kita nggak mendapatkan dampak apa-apa. Jadi pola pikir kayak begini, ayo bareng-bareng kita samakan persepsinya, sehingga dengan demikian ada nilai layanan yang terbaik yang didapat oleh travel kita. Saya yakin, Pak, sebaik-baiknya travel dari luar, untuk guide-nya pasti akan lebih tahu cerita tentang Banyuwangi adalah orang Banyuwangi sendiri. Ini yang kita ingin tunjukkan, Pak. Bagaimana menceritakan tentang Sumur Sri Tanjung, Pendopo, cerita tentang sejarah Banyuwangi, titik nolnya, bagaimana cerita tentang Ijen. Pasti orang Banyuwangi, guide Banyuwangi akan jauh lebih pengalaman, lebih tahu. Itu yang kami inginkan. Dengan demikian ada budget yang turun ke ekonomi rakyat Banyuwangi meskipun itu kecil. Ya, inilah namanya ekonomi berbagi. Nah, yang ketiga, Pak. Paham Pak kalau itu. Tapi yang saya maksud di sini adalah tamu yang tanpa menggunakan travel sama sekali, mereka dulu sendiri. Gitu ya. Seperti backpacker gitu ya, Pak Gus ya? Backpacker sendiri. Kemudian kalau ketahuan nanti sanksinya seperti apa di sana gitu. Kalau backpacker, kita tidak bisa membatasi backpacker, Pak. Kita tidak membatasi dimanapun kita akan sulit karena itu bagian dari ekonomi personal yang dia lakukan. Baru mereka, Pak, makanya di handphone kami di Banyuwangi Tourism itu mereka bisa memilih guide, bisa memilih mobil, bisa memilih driver langsung di aplikasi itu. Tetapi yang kita omongkan adalah grup, ya, yang grup tadi. Oke, baik. Ya. Kenapa, Pak? Karena juga ngapunten, Pak, ada beberapa travel atau grup yang pesan travel Banyuwangi tapi nyatanya ditipu juga. Karena travelnya tidak berizin. Ya, Pak ya. Paham. Kalau memang fungsinya mainly untuk grup, oke, paham. Tapi mainly biasa untuk FIT juga berlaku seperti itu. No, Pak. No. Ya, kalau untuk personal nggak kita berlakukan. Kalau untuk paket ya. Sebetulnya ini memberi jaminan, Pak. Paket tur kami, agent tour di Banyuwangi yang resmi itu hanya 28, Pak. Dari 158 tur yang ada di Banyuwangi. Dan Bapak tahu banyak kejadian-kejadian yang lapor ke kami, mereka setelah transfer mereka nggak dilayani karena kami cek nggak ada tour travelnya. Nah, inilah kita ingin memberi keyakinan termasuk memberi pemahaman kepada travel dari luar kalau kerjasama pakailah travel yang resmi sehingga dengan demikian kita aman juga. Oke, jadi yang terakhir, sudah. Pak. Mungkin dikumpulkan dalam satu paguyuban gitu aja, Pak. Ada, Pak. Sudah ada, Pak. Jadi sudah terjawab semua, nggih, Pak Gus? Belum, masih ada satu lagi, Pak. Oh iya, Pak, karena monggo Pak, silakan yang terakhir, Pak ya. Yang terakhir adalah kontrol. Jadi memang kontrol ini betul-betul super ketat, Pak. Bapak cerita, ini teman-teman mungkin yang lain bisa rekreasi, Pak. Saya Kadispar dengan kawan-kawan yang lain setiap hari di operasi, Pak. Nanti sore, nanti malam saya ini udah keluar lagi, Pak. Ngecek restoran, ngecek karaoke. Wah, turun lapangan, Pak ya? Iya, Pak. Luar biasa. Makanya setiap hari pasti ada yang ditutup, Pak. Termasuk masyarakat, Pak. Masyarakat yang cangkruan, nggak pakai masker, kita pusapin semua, Pak, itu. Saya lihat dicek di SCTV, di video-video, di YouTube, kami banyak mempush up masyarakat yang seenaknya sendiri makan di pinggir jalan, tapi mereka nggak menggunakan masker, nggak pakai hand sanitizer. Itu kita, untuk apa, Pak? Untuk terus mengingatkan bahwa ini
penyakit ini masih ada dan tidak terlihat. Gitu, Pak. Ya. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Makasih banyak. Oke, sudah Pak Puspati terjawab ya. Oke. Thank you. Oke, Pak. Pak Bram, ini ada lagi dari Bali, Pak Nyoman Subrata akan live question. Terus berikutnya setelah Pak Nyoman kita nyebrang ke Kalimantan, Pak Joko. Monggo, Pak Nyoman, langsung silakan pertanyaannya. Swastiastu, selamat sore Bapak Ibu dalam webinar kali ini. Saya singkat saja Pak Muhammad Bramuda. Salut itu kata pertama yang saya sampaikan dengan konsep new era-nya Pemda Banyuwangi luar biasa. Memang kata kuncinya adalah konsistensi dalam melakukan apapun yang diterapkan saat ini oleh Pemda Banyuwangi. Ada 3 hal yang saya pertanyakan. Yang pertama Pak, biasanya di mana ada gula, di situ banyak semut yang beredar. Nah, begitu juga tentu dengan makin berkembangnya pariwisata Banyuwangi, maka akan muncul konflik kepentingan, baik antar pemerintah, masyarakat lokal, maupun ormas yang ada di situ. Nah, bagaimana Bapak menangani hal tersebut sehingga kenyamanan pariwisata yang Bapak utamakan tadi betul-betul terjaga dan bisa menjadi prioritas yang berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa rapid test adalah menjadi pro kontra saat ini bahkan oleh setingkat menteri. Namun demikian Banyuwangi tetap mempertahankan bahwa itu menjadi salah satu persyaratan untuk para pelaku pariwisata yang ada di Banyuwangi maupun yang overland tetap menerapkan hal tersebut. Apakah ini masih logis bisa dilakukan Pak dengan adanya pro kontra oleh pemerintah sendiri. Yang ketiga, sangat senang dengan paparan Bapak yang sampaikan tadi dengan keberanian dan ketegasan yang luar biasa, jempol, dan saya berharap Bapak akan mengundang kami untuk melakukan pump trip ke Banyuwangi. Terima kasih Pak Bram. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, sore. Monggo Pak Bram. Iya, jadi yang pertama, kedua pertanyaan bagus, yang ketiga ini pancingan ini ya. Enggak lah Pak, enggak. Tes ombak Pak. Ya, memang sesama saudara harus begini memang ini. Nggih. Monggo Pak. Monggo. Yang pertama Bapak, iya memang benar, Banyuwangi lagi jadi seksi-seksinya ya. Jujur, teman-teman travel Bali sekarang membuat paket yang cukup lumayan seksi. Artinya apa? Bisa menginap 4 hari di Bali, 3 hari di Banyuwangi. Artinya apa? Jualan Bali itu sudah termasuk Banyuwangi, Pak. Karena orang merasa bahwa Bali ini, Banyuwangi juga Bali gitu loh, Pak. Dan begitu pula sebaliknya, kami kalau jualan Banyuwangi juga langsung paket Bali. Sehingga kami langsung overland aja. Kami kontak teman-teman travel di Bali, tolong jemput di Gilimanuk. Ya, nanti dari sana busnya langsung digandeng, Pak. Dengan travel, jemputan langsung berubah ke Bali. Jadi, change ini sangat penting. Ya, change ini sangat penting. Sehingga length of stay-nya jadi seminggu, Pak, akhirnya. Jualan paketnya seminggu. 2B atau 3B namanya, Pak. Paket Bromo, Banyuwangi, Bali. Nah, Bromo, Banyuwangi, Bali, Pak. Itu yang sedang kita garap, dan ini menjadi paket yang seksi. Nah, selanjutnya bagaimana, Pak? Kami, Pak, jujur, Pak, membatasi, pertama adalah strategi adalah membatasi hotel, Pak. Jadi hotel bintang itu, hotel bintang 3 sekarang, menurut kami sudah cukup, Pak. Kami punya 11 hotel. Nah, kalau ada investasi baru, boleh, Pak. Hotelnya harus bintang 5. Atau bintang 6 atau bintang 7 lah sekalian ya. Biar sakit kepalanya tuh hilang. Jadi, Pak, kenapa, Pak? Ini penting, Pak. Belajar banyak dari teman-teman Bali saya. Teman-teman Bali, travel Bali banyak cerita bagaimana persaingan yang tidak sehat antar hotel. Hotel bintang 3, Pak, sekarang harganya bisa 200, 150. Karena terlalu banyak izin yang dikeluarkan oleh penguasa. Karena dengan demikian, maka menjamur hotel investasi menjadi bagus, tetapi sejatinya, Pak, ini menjadi persaingan yang tidak sehat. Antar hotel akan saling membunuh. Iya. Nah, berkaca dari itu, banyak tempat di Jogja dan sebagainya sampai diskon habis-habisan. Nah, berkaca dari itu, Pak, untuk menjaga investasi dan iklim yang sangat luar biasa dari para investor, maka kami menutup izin untuk hotel bintang Melati. Hotel Melati nggak boleh, Pak. Nggak boleh hotel Melati. Harus hotel bintang. Hotel bintang pun harus jaringan.
Nah sekarang hotel bintang 3, 4 nggak cukup. Karena apa? Setiap tahun kami melakukan survei. Survei terhadap jumlah wisatawan dengan jumlah okupasi hotel. Kami sandingkan. Kalau ternyata jumlah wisatawan ini kurang, Pak, atau jumlah hotel kapasitasnya tidak cukup, maka izin baru terbitkan lagi satu lagi hotel. Terus begitu, Pak. Sehingga dengan demikian, investor yang datang ke Banyuwangi, Pak, memiliki jaminan kepastian bahwa kalau dia berangkat 5 tahun balik, ya balik betulan. Gitu loh. Nah, ini penting. Yang kedua, Pak, agar hotel tidak perang harga. Kenapa hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5? Mereka spendingnya, belanjanya di hotel, itu tetap harganya ya seperti itu, Pak. Ya. Gitu loh. Ya. Kita lihat hotel Dialog. Hotel Dialog itu bintang 4, Pak. Harganya paling murah 1,5 juta, paling mahal 3 juta. Hari ini, Pak, penuh, Pak. Hari ini penuh. Mereka tidak bersaing dengan, ya lihat kelas-kelasnya, ya kelas grade-nya tinggi. Memang orang-orang yang berduit. Beda dengan hotel bintang 3, bintang 3 yang kelasnya antara 500 sampai 1,5 juta. Beda, Pak. Mereka juga penuh, tapi kelasnya juga berbeda. Jadi kelas-kelas kayak begini kita pertahankan, jangan sampai mereka dari bintang 4 justru jualnya ke bintang 3. Bintang 3 turunnya ke Melati. Nah, homestay-nya makan apa, Pak? Nggak makan apa-apa. Akhirnya homestay-nya mati. Karena harga 100 ribu, 150 ribu dijual oleh bintang 3. Ya, rakyat kita nggak makan apa-apa, Pak. Inilah kebijakan Pemda yang kita lindungi. Harga pun kita pantau, Pak. Jangan sampai keluar. Dan kami ada kesepakatan dengan para hotel. Kalau mereka sampai nurunin harga, tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibangun bersama Pemda, maka kita akan tutup izinnya. Kita akan cabut. Kenapa, Pak? Ini untuk melindungi homestay, Pak. Yang homestay ini juga hampir 600 homestay di Banyuwangi. Dan ini punya masyarakat lokal, masyarakat Banyuwangi yang harus kita lindungi juga. Karena dia range harganya antara 100 sampai 200 ribu. Sehingga nanti akan ada banyak pilihan, Pak. Oh, yang murah ya di homestay dengan grade yang bagus. Bapak bisa cek di Mikasa, homestay-nya di Didus, Pak. Harganya sekarang udah 400 ribu dan sekarang full semua, Pak. Hotel homestay, Pak, 400 ribu full, Pak. Karena apa? Kami menjaga harga tadi. Sehingga rakyat, Pak, tidak hanya investor yang mendapatkan manfaat, tapi rakyat mendapatkan manfaat dari datangnya wisatawan, gula tadi jatuh kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pro dan kontra, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi kami ini tentang COVID, Pak. Ya, COVID ini, ya tadi saya cerita, bahwa kami harus, ekonomi harus membuka. Karena kalau nggak buka, Pak, maka sekuat apapun APBN atau APBD kita akan drop, terjun bebas. Karena apa, Pak? Karena PAD kita nggak masuk, pajak nggak masuk. Gimana kita bisa ngasih uang rakyat? Uang pajak aja nggak bisa diterima. Akhirnya yang harus kita lakukan adalah mendorong ekonomi tumbuh, tetapi menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Ketatnya bagaimana? Sanksi, Pak. Nggak ada lagi, Pak. Rakyat kita kalau seperti dibuka kerannya kayak euforia, Pak. Semua pengen bebas. Semua seperti kembali ke zaman dulu. Enggak, Pak. Kita boleh buka, tapi dengan budaya baru. Budaya barunya apa? Pakai masker, cuci tangan, pakai jaga jarak. Sudah itu, Pak. Itu yang paling penting, konsistensi di situ. Nah, yang terakhir, saya setuju, teman-teman, monggo, kapan kalau ingin mengenal Banyuwangi, tentu dikoordinir, kami siap memfasilitasi farm trip ke Banyuwangi kapan saja diagendakan. Nanti akan kita ajak sekaligus setelah itu bisa jualan paket Banyuwangi dengan, sebagian sudah dijelaskan yang bagus-bagus ya, tapi kadang faktanya kalau nggak langsung nggak enak gitu. Saya kira itu. Betul, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Sudah terjawab, nggih, Pak Nyoman, brother. Jadi 2 pertanyaan terakhir, Pak Bramuda, 2 pertanyaan terakhir. Janji, Pak, ini 2 pertanyaan terakhir. Semuanya live, Pak, live question. Yang pertama dari Pak Joko dari Kalimantan. Setelah itu kita nyebrang ke Lombok, Pak Haris. Jadi monggo, Pak Joko. Sekarang Pak Joko, silakan. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Bram. Selamat sore. Saya akhir 2019 itu bawa sekitar 15 wartawan ke Banyuwangi, Pak. Ya, untuk ekspos Banyuwangi itu dari Kalimantan. Saya sepedaan juga di sana sampai ke Kawah Ijen sana, Pak. Jadi peraturan yang dalam rangka COVID ini perlu menjadi contoh daerah lain di seluruh Indonesia, Pak. Ini cukup bagus. Kemarin saya juga sempat ragu-ragu peraturannya, pergubnya Banyuwangi itu seperti apa sih? Ya, seperti
guide ya, yang punya standarisasi dan punya punishment dan reward itu sangat bagus sekali Pak. Karena kami terutama di daerah-daerah terpencil gini, guide itu banyak yang nakal soalnya. Jadi Pak. Ya. Halo? Ya, betul sekali Pak. Ya, jadi ada reward dan punishment itu sangat bagus. Kemudian tadi saya mendengar tadi yang dalam rangka konflik yang standar kesehatan yang diterapkan oleh Banyuwangi ini juga menjadi harapan semua wisatawan untuk masuk dengan jaminan kesehatan, Pak. Dan ini akan mengurangi backpacker itu. Bahkan di Eropa orang akan bepergian kalau tidak melalui travel agent, dia tidak, atau biro perjalanan tidak akan melakukan perjalanan, Pak. Karena mereka ingin safety. Ya. Jadi nantinya backpacker itu akan berkurang. Dan kemudian Pak Joko, mohon maaf dipercepat Pak. Waktunya kita kurang lebih 5 menitan. Monggo Pak. Dipercepat aja. Kemudian ini Pak, masalah parkir liar itu mohon untuk apakah masih ada misalnya parkir kendaraan bus itu biasanya kan agak-agak lumayan mahal Pak. Ini kasihan teman-teman bis yang overland ini kadang-kadang habisnya untuk uang parkir ini Pak. Itu biasa terjadi di mana-mana di Jawa itu. Mudah-mudahan di Banyuwangi ini tidak terjadi. Itu aja sih Pak masukan dari saya, dan ini kami akan menjadikan seperti pilot project untuk Banyuwangi ke daerah-daerah lain, karena saya di Kalimantan sangat ingin sekali menerapkan ini punishment dan reward ini kepada guide tadi Pak. Terima kasih Pak. Ya, monggo Pak Bram dijawab dulu sebelum kita lanjut ke Lombok nanti untuk pertanyaan terakhir. Monggo Pak Bram. Oke, matur nuwun. Jadi memang iya Pak, kuncinya satu Pak. Pemda memberi ruang membuka ekonomi, tetapi reward and punishment kita berikan. Nah, caranya tadi itu Pak, reward and punishment dari mana? Kalau saya memantau teman-teman nggak bisa. Kalau misalnya guide atau travel dapat tamu, mereka melayani tamu, tapi tamu setelah mereview Pak, karena nanti guide sama travel itu akan kita publish Pak di Play Store. Setiap tamunya akan menilai, oh ini Pak, saya tadi pakai guide ini, ternyata guide-nya nggak enak, nggak ngerti apa-apa, nggak pakai protokol kesehatan. Ya udah Pak, besok langsung kita jemput. PIN-nya kita cabut. Kalau PIN-nya dicabut, KTP-nya kita cabut, mereka nggak bisa kerja. Dengan demikian, maka mereka akan menjaga performanya untuk meningkatkan grade. Kalau dia dapat bintang 5, kayak hotel-hotel itu Pak, bintang 5 terus, maka dia akan terus dipakai oleh pelanggan. Jadi kuncinya satu Pak, ya, reward and punishment. Saya setuju Pak. Dan ini Pak, semua nggak bisa lagi manual, harus pakai online. Dan kami sudah membangun sistem aplikasi online. Kenapa Pak? Di Dispar ini Pak, kami membangun, saya udah 8 tahun dari Kadispar, jadi kami membangun sistem IT yang cukup representatif. Untuk apa Pak? Ternyata kuncinya di sini Pak. Karena dengan jumlah yang luas, jumlah destinasi yang cukup banyak, kita ada 68 destinasi Pak, kita nggak bisa memantau. Destinasi prioritas Pak, kami pasang CCTV. Saya tahu Pak, Pulau Merah ini ramenya jam berapa, tutup jam berapa. Tahu semua Pak, karena semuanya pakai online, pakai CCTV, kami pasang. Nah itu cara-cara kami untuk memantau bagaimana, dan itu langsung online ke Pemda Pak. Jadi Pak, yang pasang itu kita. Satu lagi Pak, ini ya. Kan masa jabatan Pak Bupati kan sebentar lagi habis Pak. Ya. Untuk memberi jaminan investasi tadi, investor tadi, bagaimana ya. Nanti kalau sudah bupatinya diganti, apakah ini akan tetap dijaga Pak itu Pak? Ini yang jadi pertanyaan. Insya Allah Pak, karena semuanya kita perdakan Pak. Kita sudah memperdakan Pak peraturan-peraturan yang bagus. Contoh misalnya di destinasi pariwisata prioritas di tepi-tepi pantai nggak boleh ada hotel Pak. Itu sudah ada perdanya. Tata ruangnya dikunci Pak. Di bandara tidak boleh ada bangunan. Sudah dikunci Pak. Kecuali bupatinya nanti mengajukan perubahan perda ke DPRD. Nah kalau itu dilakukan Pak, maka yang terjadi bupatinya bunuh diri Pak. Bunuh diri Pak. Karena kenapa perda yang baik kok malah diganti? Nah itu akan bunuh diri Pak. Ya. Oke. Jadi hal kayak begitu Pak, kami jujur Pak, birokrasi sudah menyatu dengan hal yang baik, termasuk Banyuwangi Festival, atraksi juga kita perdakan. Dengan demikian, kebijakan fundamental itu yang pro kepada rakyat, termasuk melarang adanya Alfamart, Indomaret di Banyuwangi, karena itu kita yakini mematikan pasar tradisional, itu juga kita perdakan. Jadi hal-hal yang bagus sudah kita perdakan Pak, agar ini nggak menjadi momok nanti dengan pergantian kepemimpinan ke yang baru. Yang berikutnya. Gitu. Ya, oke. Yang kedua Pak, untuk backpacker saya setuju Pak tadi Pak. Iya. Jadi kalau tadi di Banyuwangi, setiap wisatawan jika ikut tour travel, itu akan kita asuransikan, maka yang backpacker
dia kalau kecelakaan nggak pakai asuransi. Betul. Nah, demikian Pak, mereka kan bergeser loh. Saya kalau mau aman, ya kenapa nggak ikut travel aja, gitu. Ya biar orang ke travel, gitu. Dengan demikian orang akan lebih aman, nyaman, karena pasti akan ditunjukin waktu yang tepat, makanan yang sehat, terus dia juga kalau kecelakaan di cover asuransi. Nah ini bagian penting untuk menjelaskan juga kepada backpacker bahwa apa keunggulan-keunggulan kalau memakai travel, apa keunggulan-keunggulan kalau tidak memakai travel. Ini saya kira penting. Saya kira masukan bagus Pak. Ini akan saya masukkan dalam kebijakan sehingga yang kelas-kelas backpacker akan paham bahwa kalau kamu kenapa harus pakai travel? Ya karena kamu dijamin semua. Betul. Ya. Oke, baik. Yang sekarang yang langsung ke pertanyaan terakhir Pak. Sebentar dari Pak Haris. Pak Haris dari Lombok. Monggo Pak. Bentar, Pak. Yang terakhir Pak. Yang belum Pak. Yang ada yang terakhir Pak. Oh ya. Silakan dulu Pak. Monggo. Yang parkir bis itu Pak, kami sudah menggunakan tiketing online Pak. Tiket masuk ke destinasi maupun tiket kendaraan itu sudah online semua. Jadi Bapak nggak usah khawatir ada pungli. Kalau ada pungli Pak, tinggal masukkan kami, sudah. Pasti kita akan punishment mereka. Ya. Semua sudah pakai online Pak. Mantap Pak. Ya, Pak Turun Pak. Ya, monggo Pak Aris, silakan Pak Aris. Baik, Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bram. Ya, Bapak. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian, Pak Yongki. 2 minggu yang lalu jumpa di Lombok. Ya. Ya, singkat saja pertanyaan saya Pak, terkait ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Kuswadi maupun Pak Joko terkait dengan masalah kontrol maupun guide. Ya. Kalau di Banyuwangi selama ini bagaimana mengontrol guide-guide, baik itu guide luar maupun guide lokal. Ketika nanti ada bis, di Lombok juga pun terjadi seperti itu. Overland bis dari Jawa mau masuk Lombok dan lain-lain, untuk mendeteksi atau mengontrol guide itu apakah mereka menggunakan guide lokal ataupun guide yang mereka bawa dari daerahnya, bagaimana? Sebab gini Pak, guide-guide lokal ini kadang-kadang ngeluh juga melihat kendaraan-kendaraan atau bus-bus yang masuk di daerah tersebut. Apakah ini asosiasi atau pemerintah yang bertindak ketika kedapatan membawa guide langsung dari daerah masing-masing? Nah, sehingga nanti ada punishment terhadap apabila melanggar konsisten seperti itu. Nah, mohon penjelasan dari Pak Bram. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Monggo Pak Bram. Yang pertama Pak, ya. Bapak sudah buat peraturan belum di sana? Ya. Yang pertama Pemdanya harus membuat aturan dulu. Kami jujur Pak menyontoh teman-teman Bali yang sudah luar biasa. Bali punya Perda Pak, Perda tentang penggunaan pramu wisata. Jadi Perda itulah yang melindungi pelaku-pelaku pariwisata di Bali untuk jika ada sesuatu hal bisa ada tindakan punishment dari berbagai pihak yang tidak melaksanakan aturan itu. Nah, dari Bali itulah kami pelajari Pak, kami studi ke teman-teman Bali, lalu kami jadikan aturan di Banyuwangi. Tentu tidak sekaku itu. Yang paling penting adalah satu Pak, bahwa ini diawasi bersama-sama. Saya yakin kalau ada overland bis dari mana-mana yang tidak menggunakan pelaku pariwisata Banyuwangi, maka pelaku pariwisata Banyuwangi jadi perih Pak. Ya. Seharusnya dia bisa kerja jadi nggak bisa kerja. Kenapa? Karena wisatawannya datang aja keliling-keliling nggak pakai apa-apa. Nah mereka juga sedih Pak sebetulnya. Nah, dari sinilah mereka ada paguyuban yang mereka bisa nyampaikan ke Pemda. Nanti Pemda yang akan ngambil tindakan, Pak. Jadi kami tetap sangat proaktif dengan kawan-kawan dan ada grup Pak khusus yang bisa melaporkan tindakan apapun dan hotel, Pak. Jika dia nginep di hotel, maka hotel akan kita larang untuk menerima kunjungan sebelum mereka menggunakan guide-guide Banyuwangi. Artinya apa? Bukan masalah ini aturan yang ketat kita berlakukan, bukan Pak. Tapi tadi itu jaminan kesehatan. Yang kedua adalah mengenal Banyuwangi jauh lebih kuat. Saya yakin kalau orang saya ini bawa tamu ke Lombok, teman-teman guide Lombok akan lebih tahu Lombok lah daripada orang Banyuwangi sendiri. Ya, betul. Pasti Pak, pasti ya. Yang kedua adalah ekonomi berbagi. Nilainya nggak seberapa sih, tetapi ini penting untuk memberikan ekonomi baru bahwa pelaku pariwisata lokal juga hidup dan bersama-sama berdampingan dengan travel dari luar. Jadi itu Pak kuncinya Pak. Jadi aturan ada, Pemda masuk di dalamnya untuk menjadi wasit, ya. Karena wasit yang memberi kartu kuning, kartu merah itu adalah pemerintah daerah, ya. Agar kalau jangan sampai wasitnya masyarakat Pak atau pelaku wisata nanti jadi
ruwet itu, bisa tengkar-tengkar sendiri nanti. Wasitnya harus itu, Pemda. Ya. itu menjadi persoalan, Pak. Nanti Iya, Pak. ketika nanti asosiasi juga ikut terlibat di dalam menjadi wasit. Iya, mereka terlibat untuk mengontrol, Pak. Ya, Baru disampaikan ke Pemda, Pemda yang menegur nanti ke mereka. Ya, gitu Pak ya. Siap, terima kasih banyak Pak Bram. Ya, terima kasih banyak Pak Bram. Satu lagi, ini bukan pertanyaan Pak, hanya minta izin. Jadi rupanya banyak yang tertarik, ingin tahu banyak tentang perkembangan Banyuwangi, bahkan ada yang mungkin mau investasi. Jadi minta izin, boleh nggak nomor handphonenya Pak Bram ini nanti kita share di sini. Jadi mungkin ingin tanya-tanya media atau tour operator langsung berhubungan sama Pak Bram. Boleh Pak, sangat boleh sekali. Pak Bram, boleh ya? Oke. Pak. Baik, nanti dari matur nuwun. Jadi beberapa teman tadi yang menanyakan kontak Pak Bram, segera nanti Pak Yongki akan tulis di chat situ, Pak Yongki. Ya, tadi saya sudah kirim siap. Pak, silakan dipublish saja. Jadi dengan ini kita akhiri sesi question and answer, Pak Yongki. Ya. Jadi bagaimana Pak Paul? Mungkin Pak Ketua mau menyampaikan closing statement. Terima kasih Pak Haji, Pak Bram dan Pak Nur, Bapak-Bapak Ibu yang hadir semua dalam ruangan ini. Terima kasih banyak atas kehadiran, atas presentasi dari Pak Bram dan Pak Nur yang begitu bagus, yang dapat mengisi kegiatan pada hari ini. Saya tidak tahu di mana Pak Bram, masih ada? Masih Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bram. Terima kasih semua orang begitu tertarik. Teman-teman saya yang tidak hadir hari ini merasa iri hati karena mereka tidak dapat mendengarkan presentasi dari Pak Bram yang begitu bagus. Demikian juga presentasi dari Pak Nur. Kita mengharapkan lain kali kita bisa bertemu lagi. Saya baru lihat ada Pak Haris dari Lombok. Terima kasih Pak. Ya, Pak Paul. Terima kasih. Ya, terima kasih juga ada Pak Bapak Oppo A31. Pak Bob ya itu. Pak Bob itu. Pak Bob ya? Ya. Pak Bob. Astagfirullahaladzim. Habis kelihatan 18 tahun Pak Bob. Ya Pak Bob, maaf. Saya sampai pangling karena begitu muda kelihatan. Saya juga lihat tadi ada Pak dari dari Batu Travel. Terima kasih banyak Pak Kuswadi. Teman-teman yang lain sudah biasa. Hari ini luar biasa bertahan dari 58 tetap 58. Biasanya mencapai 100-an orang, tetapi mereka akan sangat menyesal karena tidak mengikuti kegiatan pada hari ini. Akhirnya, saya mengharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menjadi anggota IINTOA, silakan mendaftar melalui sekretariat kita bersama. Setiap hari Jumat, jangan lupa kami akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sama setiap hari Jumat, kecuali ada pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi supaya tidak tertinggal informasi-informasi yang ada, silakan join dengan kami. Saya kembalikan kepada Pak Haji. Silakan Pak. Ya, terima kasih sekali lagi closing statement-nya Pak Paul. Jadi dengan ini acara online seminar dari INTOA sudah selesai, dan sebagai penutup saya ingin ingatkan lagi bagi mereka yang ingin melihat acara-acara yang sudah kita lakukan sebelumnya, bisa melihat di kanal YouTube-nya INTOA, IINTOA. Jadi di situ ada 7 kegiatan yang sebelumnya yang kita sudah laksanakan, dan jangan lupa klik and subscribe. Jadi untuk menutup, terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, izin.